Selamat malam buat teman-teman semuanya. Hari ini Selamat ketemu malam. lagi dengan 4 darah, dan hari ini satu darahnya izin karena ada keperluan, kepentingan, jadi nggak bisa ikut Jessinya. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, ini adalah satu masalah klasik, masalah klasik. Kita mau melakukan bisnis apapun, pasti akan sering ditolak. Bukan hanya bisnis networking, bukan hanya bisnis-bisnis MLM, tetapi di semua sektor apapun kita akan sering ditolak. Mau jualan kah, mau bilang pekerjaan kita yang bukan yang konvensional kah, atau yang bukan konvensional pun, akhirnya kita tetap akan mendapatkan penolakan dari banyak orang. Jadi terus apakah kalau kita ditolak kita bakal akan putus asa, nggak melakukan bisnis lagi, tidak mau bekerja lagi? Kita akan bahas kupas tuntas hari ini ya dengan Bu Ika, juga Bu Ida. Kita bertiga hari ini, dan pastinya nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mau sharing, boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Sebelum kita mulai, kita bacakan moto perusahaan dulu ya. Nggak boleh ketinggalan nih motonya. Oke. Sudah siap? Siap. Hargai semangat. Menghargai semangat. Ciptakan visi. Ikuti keyakinan. Layani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih semangatnya. Ayo. Oke, kepada Cika, saya berikan kesempatannya untuk memulai membuka dulu. Cika. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Kedengaran suara saya jelas? Dengar, suaranya jelas. Nggak apa-apa, gerakannya telat. Oke, kok saya nggak muncul di speaker ya, Rin? Di layar. Keluar sih, gambarnya keluar sih. Keluar ya, kalian lihat ya? Ya. Apa mending tambah HP ya, Ci ya? Nggak apa-apa sih, ini di layar kalian kelihatan, sayanya ada. Di layar utamanya yang speaker ada. Lihat. Di saya kenapa muncul ini? Oke. Selamat malam teman-teman. Nah, hari ini kita tidak membahas hal yang baru, tapi selalu dipertanyakan oleh banyak sekali member ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita harus menyikapi penolakan ya. Suara saya dengan gerakan saya kok skip, nggak enak dilihat ya. Iya, makanya apa nggak pakai HP aja, Ci? Sebentar ya. Coba kamu lanjutin ngomong-ngomong dulu, aku sambil setel ini. Oke, buat teman-teman, saya mau partisipasinya di kolom chat. Nah, siapa sih yang selama ini sudah pernah ditolak? Ketik angka 1. Widih. Sering. Bu Yuliana 1. Widih. Julia 1 semua. Ayo. Ada yang nggak pernah nggak ya? Kalau nggak pernah ketik 0 deh. Wah, kalau nggak pernah kayaknya belum pernah nawarkan apa-apa kayaknya ya. Terima kasih teman-teman. Widih, ternyata sama kayak saya ya, kayak kita semua. Kayaknya penolakan itu sudah satu hal umum yang dialami ya. Sakti kalau nggak pernah, mantep Sakti kalau nggak pernah. Makanan Bukan sehari-hari, Rini. Iya, makanan sehari-hari. Kalau belum pernah itu berarti belum menawarkan ke orang, atau belum pernah membicarakan Atomi ke orang, mungkin ya. Jadi masih belum pernah ditolak, atau mungkin dia belum ditolak pun sudah takut, jadinya mau menawarkan Atomi atau mengenalkan kebaikan Atomi itu udah nggak berani karena takut ditolak lah. Tinggal Anda pilih yang mana. Sudah dengar suara saya, Rin? Sudah, Ci. Sudah, bentar, saya jadikan co-host yang ini. Oke. Mana? Jadi saya taruh di sini. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Kita ulang lagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penolakan, dan saya lebih tujuannya untuk teman-teman ngobrol kita ya. Saya nggak akan buat slide. Kenapa? Karena saya nggak mau membuat teman-teman merasa tema ini tema yang sangat berat, ya, penolakan.
teman-teman menganggap penolakan ini sangat berat. Nah, ini yang ingin saya ubah, teman-teman punya pola pikir untuk bagaimana menghadapi penolakan. Ya, nah jadi tadi saya lihat Rini mengajak teman-teman untuk itu ya, mengajukan diri siapa yang selama ini sering ditolak, siapa yang enggak. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba tidak fokus kepada penolakan. Ya, saya ingin tanya pada teman-teman, mengapa teman-teman fokus pada penolakan? Harusnya kita fokus kepada tujuan kita, impian kita. Jadi jangan salah fokus. Sering ya kita bilang ya, wah saya salfok nih, saya salfok nih. Ya kalau lihat foto, wah kita salah fokus. Nah sama, di sini kehidupan kita sudah salfok teman-teman. Kalau Anda masih fokus kepada penolakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita ditanya ya, bagaimana harus menyikapi sebuah penolakan, tidak ada harus bagaimana, tidak ada ilmu, tidak ada apapun yang harus bagaimana Anda mengelola sebuah penolakan ini. Cuekin aja. Kenapa? Ini bagian dari kehidupan kita. Yang namanya Anda dilahirkan, Anda bernafas sampai kita meninggal nantinya, sepanjang kehidupan kita akan mengalami banyak penolakan. Jadi bukan hanya sekarang teman-teman. Terus kenapa sekarang Anda baru terkejut terhadap penolakan? Contoh, waktu Anda kecil, saya yakin Anda minta apapun kepada orang tua Anda, saya rasa nggak 100% diizinkan atau dikasih, betul nggak? Dari kecil siapa yang tidak pernah terima penolakan? Ada? Nggak ada ya? Pastilah kita ada minta, mungkin kita minta jajan, ya minta mainan, ya. Orang tua ada yang pas kita minta apa dikasih. Ada juga yang kita minta yang nggak dikasih. Kita nangis guling-guling dicuekin juga. Nah itu penolakan. Nggak masalah. Ya kita lewatin itu juga dan kita lupain. Besok Anda sudah main lagi, main dengan happy lagi. Anda muncul lagi permintaan yang lain. Gitu ya. Nah kita dari kecil sudah terbiasa dengan sebuah penolakan. Itulah kehidupan. Ya. Kemudian ada sekolah. Kita selama sekolah, kemudian kita lulus, Anda lamar kerja, ya. Dulu berapa puluh tahun yang lalu ya kita nggak ada yang ngajarin tentang passive income, kita nggak ngerti. Terkonsep di masyarakat anak-anak yang sudah lulus kerja, lulus sekolah, mereka kan lamar kerja. Jarang sekali lamar kerja langsung diterima. Saya salah satu yang hoki, belum lulus sudah dipakai oleh Gajah Tunggal Mulia, ya. Nah tapi nggak semua orang sehoki itu. Biasanya lamar kerja ditolak dulu sampai bosen, ya. Tapi orang nggak akan putus asa. Terus saja lamar, terus saja kirim lamaran, ya sampai Anda diterima. Nah itulah kehidupan. Ya, terus orang sukses sana. Anda melamar kerja pada satu perusahaan besar, itu perusahaan besar dari dia mulai rintis itu usaha sampai dia bisa besar saat ini, itu dia mengalami penolakannya luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, saya tanya, siapakah yang mengalami penolakan paling besar di dalam hidupnya? Orang sukses adalah orang yang paling banyak mengalami penolakan. Jangan pernah Anda pikir, wah enak ya Rini ya, Bu Ida ya, udah DM atau SM, paling pasti udah jarang ditolak deh. Pasti tiap kali ngomong pasti orang langsung mau. Anda pikir leader-leader Anda orang yang sekali ngomong langsung orang mau. Orang-orang yang jarang ditolak orang. Anda yang baru mulai, Anda pikir Andalah orang yang paling dikasihani sedunia ini. Orang yang paling banyak ditolak. Teman-teman, terbalik. Percayalah, orang yang paling banyak ditolak adalah orang sukses. Saya balik lagi. Orang sukses adalah orang yang paling banyak ditolak. Terus siapa? Yang paling sedikit menerima penolakan. Kebalikannya. Orang-orang yang gagal di dunia ini adalah orang-orang yang paling sedikit menerima penolakan. Contohnya apa? Kalau Anda nggak mau ditolak, di rumah saja. Nggak usah ngerjain apa-apapun. Saya jamin Anda nggak akan menerima penolakan. Karena Anda tidak mengerjakan apapun. Dan itu pun ada resiko Anda ditolak oleh suami dan anak. Contohnya apa? Anda masak. Udah masak. Nah, makan nak, mama udah masak. Enggak, ma, tadi udah ke depan, udah jajan. Anda sudah ditolak oleh anak Anda. Ya loh, ya kan? Suami pulang, Pak makan, Pak, mama sudah masak. Oh, tadi di meeting sudah makan sama teman. Anda sudah ditolak suami Anda. Ya, itu udah bagian penolakan. Penolakan ini bermacam-macam.
Ya. Nah, saya balik ke tadi. Orang sukses adalah orang yang paling banyak ditolak. Orang gagal adalah orang yang paling sedikit ditolak orang. Sekarang saya ingin teman-teman vote lagi di situ. Berarti Anda ingin jadi orang sukses atau orang susah. Berarti kalau Anda ingin orang sukses, Anda ingin sukses berarti Anda bersedia ditolak paling banyak. Kalau Anda bersedia ditolak, Anda bersedia ditolak lebih banyak lagi, angka 1. Kalau Anda ingin menjadi orang gagal, tidak mau ditolak, angka 2. Saya ingin lihat. Kita lihat, coba. Aduh. Ya, mohon partisipasinya. Kita lihat di sini banyak orang yang ingin sukses atau orang gagal. Yang takut ditolak ya, Ci ya. Yang takut ditolak berarti memang dia merencanakan untuk gagal. Itu udah hukum yang tidak bisa diubah di dunia ini, teman-teman. Ya, itu nggak bisa diubah. Oleh siapapun yang orang terhebat di dunia pun, ini hukumnya nggak bisa diubah. Ya. Nah, berarti orang angka 1 semua. Saya nggak sempat baca yang angka 2. Ya, oke, stop. Berarti teman-teman sudah tahu ya, berarti di sini jangan ada lagi yang nulis angka 1 atau hari ini belum sempat nulis angka 1, tapi niat di hatinya angka 1, jangan lagi curhat atau tanya kepada sponsor atau leader Anda, kok aku ditolak ya, kok kemarin aku WA 10 orang tolak ya. Anda sudah tahu jawabannya. Anda siap-siap untuk menjadi orang sukses, maka berbahagialah kalau banyak yang menolak Anda. Kenapa? Anda sudah bagian dari itu. Ya, nggak usah takut, jangan fokus pada penolakan itu. Anda harus fokus kepada goal Anda. Mengapa Anda fokus pada penolakan itu? Ya, salah. Nah, saya kasih contoh lagi. Yang saya katakan, supaya teman-teman bisa lihat ya, apakah benar yang saya ngomongin, apakah hukum ini benar ya. Sebuah perusahaan, ya, jadi penolakan ini ada penolakan yang murah tanpa modal, ada penolakan yang mahal yang kita tidak mampu bayar, teman-teman. Penolakan yang kita ini, yang para atomian ini adalah penolakan yang sangat murah. Kenapa? Anda hanya kirim chat kepada teman Anda, hanya ngobrol. Kemudian Anda sharing, dia tidak respon. Anda tidak bayar apa-apa. Penolakan yang mahal apa? Dari perusahaan yang raksasa, ya, mereka menerima penolakan yang sangat mahal, yang kita tidak mampu bayar. Penolakan apa? Mereka launching satu produk baru, emang mereka WA, masuk status. Itu satu perusahaan besar itu. Misalnya, perusahaan apa ya? Misalnya ada perusahaan apa? Kita mau ngomong satu perumahan lah ya, properti lah ya, properti. Ya, saya di Lipo, berarti perumahan Lipo lah kita anggap. Dia launching nih, ya, kemarin sold semua nih rumah-rumahnya ya. Dia mau launching beberapa klaster baru. Apakah teman-teman kamu pikir dia cuma naik ke status WA gitu ya, bos yang punya Lipo ya, naik status WA, naik IG, naik di Facebook gitu? Apa yang dilakukan? Mereka akan iklan gila-gilaan. Mereka iklan di billboard jalan, mereka iklan di di TV, di koran ya, walaupun sekarang koran udah jarang, mereka iklankan semua itu. Iya, yang spanduk-spanduk besar di jalan-jalan elektrik Anda bisa lihat ya, di tol terus ada spanduk besar segala macam. Anda pikir mereka nggak bayar? Itu iklan loh. Satu hari berapa ribu mobil yang lewat, berapa ribu mata memandang itu iklan. Berapa dari yang memandang iklan itu yang menghubungi, yang beli itu properti? Lebih banyak yang nolak atau yang telepon, saya tanya? Lebih banyak yang nolak, teman-teman. Jadi mereka udah main hantam aja. Mereka nggak peduli yang nolak mereka. Mereka hanya menyaring yang menelpon mereka. Itu adalah penolakan yang mahal. Ya, satu perusahaan untuk mengangkat suatu branding, itu mereka menerima penolakan yang luar biasa. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli, teman-teman. Sehingga sekali dia branding, semua orang jadi tahu. Makanya kita juga perlu membranding diri. Nggak usah peduli dengan orang yang menolak Anda. Branding diri Anda. Bagaimana teman Anda bisa menghubungi Anda kalau Anda tidak membranding diri Anda bahwa Anda adalah Atomians? Kalau Anda tidak mencoba produk Atomi dengan baik, Anda tidak cerita dengan baik, bagaimana teman Anda bisa tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat cinta terhadap produk Atomi?
sehingga dia layak untuk mendengarkan Anda. Ya. Bagaimana Anda membuat mereka mengkontak Anda untuk nanya tentang Atomi? Karena dia lihat di Facebook lebih banyak teman-teman yang lain bercerita Atomi dibandingkan Anda. Ya, jadi branding diri perlu banget. Setiap branding jangan pikir dulu, wah nggak mau lagi ya saya naik status 2 hari nggak ada yang nanya saya tuh. Nggak usah dipikirin itu. Kenapa? Waktu Anda naik status foto Anda, ya, Anda begini, Anda begitu, nggak ada yang respon bilang, "Hei Ika, kamu cantik sekali." Kok kita nggak ini, nggak merasa kok saya pasang foto nggak ada yang WA saya bilang saya cantik. Kita nggak pusingin itu. Kenapa kamu naik tentang produk kamu, kalau 1 hari 2 hari nggak ada yang merespon, kamu pusingin. Nggak perlu. Tujuan kita adalah post. Branding. Lakukan dan lakukan. Ya. Kita tahu semua sejarah tentang lahirnya KFC. Waktu resep itu dikeluarkan, berapa ribu penolakan dari resep yang diajukan. Nggak peduli. Ya. Nah, jadi penolakan itu ada penolakan yang mahal dan murah. Penolakan kita ini udah yang paling murah, kita nggak bayar apa-apa, teman-teman. Ya, jadi jangan fokus kepada penolakan. Ya, apalagi saya ingin teman-teman lihat ya, Anda di Atomi, Anda tidak bayar apa-apa, ya. Tapi Atomi mengajak Anda membuka pikiran Anda, melihat bahwa ada peluang Anda untuk menuju ke impian Anda. Nggak main-main. Atomi tidak mengajak Anda melihat income Anda 3 juta sebulan, 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta. Atomi mengajak Anda melihat income 1 miliar per bulan. Ya, itu. Nah, kalau income 1 miliar per bulan, berapa energi yang harus kita bayar? Itu harus, teman-teman. Ya. Nah, karena banyak dari kita mengerjakan Atomi terfokus dengan bukan mereka mentalnya sebagai pengusaha, tapi sebagai mental seorang karyawan. Asik, yang penting dikasih uang, yang penting aman, saya sudah merasa bahagia. Itu adalah dosa terbesar yang Anda lakukan pada diri Anda. Siapa yang Anda khianati? Anda mengkhianati diri Anda sendiri. Anda mengkhianati impian Anda. Ya, banyak contohnya. Di luar sana, ya, kalau Anda pergi ke mall, kemanapun, ya, Anda pasti sering menjumpai orang, ya, yang berdiri kasih Anda brosur. Ini Bu, ya, dia kasih brosur, berdiri satu tempat kasih brosur. Kadang kita nggak sempat lihat wajahnya, nggak sempat lihat brosur apa yang dia mau nawan ke kita, langsung dadah. Ngelongos kita pergi. Dia nggak sakit hati. Kenapa? Banyak orang, mungkin Anda yang di sini yang mengeluh penolakan ini itu, mungkin Anda di posisi dia kalau melakukan tugas itu Anda tidak sakit hati. Kenapa? Karena orang yang kasih brosur gitu ya, tiap bulan dia terima gaji. Saya gedein. Saya ngomong 3 juta. Kenapa saya bilang 3 juta gede untuk mereka yang bagi-bagi? Kenapa? Mereka kerja yang tanpa harus mikir, mereka cuma kasih begini. Perusahaan, satu bos tidak akan mau mengeluarkan uang gaji satu karyawan yang bekerja tanpa harus berpikir. Tapi hanya melakukan tenaga berdiri gini doang. Kan nggak ada strategi, cuma begini doang. Nggak mungkin dibayar 3 juta hanya untuk begini. Saya gedein 3 juta ya, saya genapin 3 juta. Anda beli. Si pelaku ini tidak akan sakit hati Anda terima atau tidak. Pokoknya tugas dia begini. Kenapa? Dia tidak peduli, oh mungkin ada 2 orang yang respon ya, menghubungi WA-nya. Ada yang respon, mengunjungi stand-nya dia, ada yang respon. Tapi pasti lebih banyak yang tidak respon. Dia tidak peduli. Yang merespon pun belum tentu jadi deal, jadi beli. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena setiap bulan terima 3 juta. Dia udah nggak peduli. Dia nggak sakit hati. Kenapa? Karena ada 3 juta. Teman-teman, kalau Anda punya mental seperti itu, ya, itu kasihanilah diri Anda, kasihanilah keluarga Anda. Anda telah mengkhianati diri Anda sendiri. Itu adalah impian Anda. Kenapa? 3 juta dibagi 26 hari kerja, Anda hanya dibayar sekitar berapa? 116.000, ya.
Anda satu hari hanya dihargai 116.000. Bagaimana Anda berani hidup di era sekarang yang di mana-mana ada barang yang begitu, makanan yang begitu enak ya, jalan ke luar negeri atau apa, kalau nggak COVID dia bisa jalan-jalan atau apa segala macam, kebutuhan sekolah sangat mahal ya, lifestyle yang meningkat. Bagaimana Anda mampu menikmati itu? Anda hanya mengantongi 116.000 per hari. Bagaimana Anda mampu pulang ke rumah? Nak, papa mau beli ini. Nak, kamu mau sekolah di mana? Nak, kamu punya cita-cita apa? Nak, kamu punya bakat apa? Mama atau papa bisa memberikan fasilitas ke kamu. Bagaimana kamu berani ngomong itu dari mulut Anda ke anak Anda? Karena satu hari Anda hanya mengantongi 116.000. Ya. Nah itu. Mereka tidak komplain karena ia merasa aman, tiap bulan tiap tahun saya terima itu. Dia tidak fokus kepada penolakannya. Nah, itu teman-teman. Kita balik. Lihat, mengapa kalau Anda mengerjakan itu, Anda tidak sakit terhadap penolakan. Tapi di Atomi, Anda sakit hati karena WA orang dan 4 orang menolak Anda. Teman-teman, itu adalah kerjaan mendapatkan 3 juta satu bulan. Anda setiap hari tangan sudah sampai kayak mesin melakukannya, Anda menyebar ratusan dan ribuan brosur. Dan Anda lakukan itu. Tapi Anda untuk mendapatkan income 1 miliar per bulan, Anda tidak rela mengeluarkan tenaga lebih. Kalau Anda lakukan semangat Anda, ketidakpedulian terhadap penolakan itu Anda pindahkan, transferkan di dalam mengerjakan Atomi, Anda setiap hari bisa WA orang segitu banyak, ya, jamin deh, ya, 2 tahun Anda pasti gede, 5 tahun Anda pasti Royal Master dan Star Master udah pasti. Ya, coba pindahkan energi itu, fokus kepada impian Anda, jangan fokus pada penolakan itu. Ya, jadi kita tidak ada bagaimana caranya saya menyikapi penolakan, enggak usah disikapi. Kenapa? Enggak usah dianggap, enggak usah dilihat. Jadi enggak usah disikapi, anggap enggak ada. Itu aja caranya teman-teman. Tapi fokus kepada impian Anda. Jangan salfok. Selama Anda fokus kepada penolakan Anda hanya akan sakit hati. Bagaimana supaya tidak salfok? Supaya tidak fokus pada penolakan. Perbanyak list nama teman-teman yang ingin Anda berkati. Kalau Anda hanya menulis 10 nama, Anda merasa di dunia ini Anda punya 10 orang, ada 5 yang nolak Anda merasa tinggal sisa 5. Tapi kalau Anda menulis 200 nama, dan setiap hari ada penambahan dari list nama Anda, 5 orang yang nolak, biarin, masih banyak list nama. Ya. Nah, sama juga dengan permainan dadu. Ya, ini hanya mengenai beberapa kriteria. Pertama, kita udah WA orang ya, nggak direspon. Kedua, dapat balasan, nanya-nanya tapi jadi enggak, join juga enggak. Ketiga, ya join hanya beli doang, misalnya ya, nggak gerak. Nah, kita pengen dapetin misalnya yang benar-benar, oh join, beli, jalanin juga. Nah, Anda untuk mendapatkan nilai orang yang itu, angka yang itu, Anda harus lakukan terus sharing. Ya, nanti saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa demikianlah permainan ini. Sama, Anda hanya melakukan permainan seperti lempar dadu atau Anda hanya melakukan putaran angka itu. Kalau Anda ingin mengambil angka 5, misalnya Anda feeling, oh gue pengen dapat angka 5. Kalau Anda hanya lempar 2 kali, 3 kali, 5 kali, Anda bisa mendapatkan angka 5 itu hanya sekian persen. Tapi kalau Anda lempar 50 kali, Anda dapat 5 itu lebih banyak. Betul nggak? Itu udah hukumnya. Itu udah hukumnya. Ya, jadi lakukan itu. Terus lakukan. Udah nggak ada acara lain, teman-teman. Ya, nah. Mungkin kita mau itu Rini atau Ida yang ada lemparan itu, enggak? Rin, saya nggak kedengaran. Udah. Ya. Oke, halo. Spin ya, spin well aku Ya, ini ya, coba enggak lihat gitu ya.
Oke, saya akan coba putar ya. Ya. Sebentar, hotspot. Nah, di sini yang muncul adalah nomor 2 ya. Ini dari dadu putaran dari 7 ya, 7 putaran ya. Kita lihat ya, ini di sini ada 7 pilihan. Nah, kita lihat Kita ketika tinggal saya sepakat aja putar. kita mau ngambil angka apa, mau harapin dapat angka berapa. Oke, silakan pikirkan ya teman-teman, pikirkan pengen dapat angka berapa. Saya yang pejet muternya sampai kemana. Oke, saya ulangi sekali lagi. Angka 7 tuh, angka 7 katanya. Coba putar. 2 kali putaran, kita lihat bisa dapat angka 7 nggak? Mana tuh? Dapat angka berapa Ini tuh? angka 4 ya. Angka 4. Berarti Ya, ini udah berapa kali putar? 2 kali. 2 kali, belum dapat kan? Belum. Oke, 2 kali lagi. Angka 7. Kita angka 7 aja ya. 1. Nggak dapat juga. Ya. Putar Ya. lagi. Anda beruntung. Saya kencengin. Mak, 7 mak. Waduh. 5 wae. Ya, ternyata Oke, tidak ada. sampai di sini dulu aja ya. Saya hanya ingin mengkasih teman-teman lihat gambarannya. Anda kalau putarkan 4 kali, harapkan dapat 7, belum dapat. Ya udah memang gitu. Coba Anda putarkan 20 putaran. Saya nggak yakin Anda nggak dapat tuh angka 7. Betul nggak? Logikanya gitu kan? Jadi kalau kita presentasi, kita sharing, kalau Anda sharingnya sedikit, Anda mengharapkan dapat yang beli, ya mau dapat yang mau nanya balik kepada Anda, respon dengan baik, mau join, mau beli, pakai dengan happy, terus dia jalan kenceng mau mengembangkan. Ya kalau Anda mau dapat yang seperti itu, kalau Anda hanya sharingnya 5 kali, 7 kali, nggak mungkin langsung dapat pun hoki, ya. Nah, tapi Anda harus sering mainkan itu supaya bisa mendapatkan teman-teman seperti itu. Jangan fokus kepada suatu kegagalan. Nah, terus saya ingin sampaikan kepada teman-teman lagi, mengapa teman-teman bisa banyak yang frustasi, ya. Nah, lihat teman-teman ini banyak bergaul di lingkungan mana? Sambil saya cas handphone ternyata sudah mau naas. Cas dulu. Nah, teman-teman ini lebih banyak di lingkungan yang mana? Ya, kalau teman-teman sepanjang hari ngobrolnya di grup ya dengan teman-teman sekolah, hahaha yang nggak ada juntrungannya, ya nggak ada di dalam lingkungan bisnis Anda. Dan Anda pun tidak menawari mereka, Anda pun tidak memilih salah satu dari teman di situ untuk Anda sharingkan Atomi, ya. Kemudian Anda banyak ngobrol di lingkungan mana lagi? Yang isinya mengeluh tentang kondisi sekarang, ya. Dia curhat suaminya gini gitu, dia curhat mertuanya gini gitu, curhat iparnya ini. Wah, di situ Anda hanya ada di grup yang mendengarkan curhat tentang kehidupan yang mengenaskan. Seperti Anda sedang menonton drama sinetron, ya. Terus gosip sana sini. Kalau Anda sepanjang hari lebih banyak di grup yang seperti itu Anda sedang melakukan hantaman, Anda melakukan grogotan ke mental Anda. Anda merusak diri Anda merusak mental Anda. Tapi kalau sepanjang hari Anda banyak ada di lingkungan yang positif, ya. Kerja di Atomi ini dimulai dan dianggap Anda kerja bukan hanya Anda mulai sharing. Tapi kalau Anda di grup chat Anda banyak ngobrol dengan leader Anda banyak ngobrol dengan grup Atomi, ya. Ya, terus Anda banyak belajar, Anda dengan Zoom segala macam, itu udah bagian dari kerjaan. Ya, contohnya kami para leader-leader ini, saya percaya dari ini saya ya, dan banyak lagi yang hadir di hari ini ya, malam ini leader banyak sekali lihat di sini ya. Itu saya rasa mereka tidak sempat untuk ngobrol banyak di grup yang hanya isinya celotehan. Memang kita tetap menjalin hubungan dengan teman-teman kita ya, ada grup zaman sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, kita ada di sana. Kita hanya sebagai
ya memang hadir aja, maintenance hubungan aja, tapi tidak bercokol ngobrol ngalung Indonesia, tidak. Tapi kita banyak ngobrol di empat darah, kadang kita celoteh ya, dari yang penting sampai nggak penting kita juga ngobrol. Walaupun celotehan kita ada yang konyol nggak penting, tapi kita tahu kita ada di lingkungan yang positif. Karena sekonyol-konyolnya, nggak penting-pentingnya celotehan grup leader, ujung-ujungnya baliknya pasti ke Tommy. Pasti ujungnya, Emak gimana PV-mu? Emak gimana kemarin ini gimana? Pasti ujungnya kita akan balik ke topik itu. Ya. Sampai malam. Kami ini ngobrol di grup ya, ada di vision meeting punya grup ya, ada di empat darah, ada di grup-grup leader yang lain ya. Itu sampai jam 1 malam itu masih celoteh, masih bahas ini itu, masih bahas testimoni, mereka masih bahas tentang PV mereka, segala macam kita bahas di sana. Ya. Dari yang ketawa ini itu, yang penting nggak penting, itu bagian dari kerja. Kenapa? Itu adalah pembentukan mental kita. Di situ, karena di situ nggak ada yang akan berkeluh kesah, itu udah gimana tuh, udah kemarin gue di ini loh, sama leader gue gini, nggak ada, nggak akan ada yang begitu, ya. Jadi kita akan belajar tough dari teman-teman leader kita yang lain. Kita akan melihat bagaimana orang lain bekerja. Anda nggak pernah tahu leader Anda bekerja sampai kapan. Saya hari ini mau ibaratnya mau napasnya susah, dari pagi kalang kabut pontang-panting sampai sekarang detik ini. Ya, kenapa? Ya segitu padat yang harus kita kerjakan, banyak sekali yang harus kita kerjakan, dan nggak akan sempat kita untuk memikirkan teman kita yang menolak kita. Dia nggak mau, ya sudah, kita nggak akan sempat baper tentang dia, nggak sempat teman-teman. Kenapa? Karena terlalu banyak hal positif yang harus kita lihat. Ya, saya ada di lingkungan teman-teman yang lain yang terus kita berlari bersama, itu membangun mental saya. Ya, sampai jam 1 malam masih. Itu adalah nutrisi. Itu adalah vitamin yang saya masukin ke dalam diri saya. Mental saya, pembentukan mental itu terjadi. Nah, sekarang teman-teman koreksi, yang baru pemula-pemula ini, kalau Anda hanya WA ke teman, satu hari Anda hanya pakai waktu Anda 15 menit atau 20 menit atau hanya 1 jam untuk sharing kepada teman-teman. Selebihnya Anda lebih banyak nonton sinetron, ngobrol ngalur ngidur, kemudian main di lumpur penolakan. Oh, kenapa yang tadi saya WA yang 4 orang gak bales, ini itu. Nah, lihat. Waktu yang Anda buang untuk melakukan atomi itu belum ada. Jadi kapan Anda bisa mendapatkan 1 miliar per bulan? Terlalu jauh. Harga yang Anda bayar terlalu murah. Ya, lihat bos-bos besar itu mereka bayar, penolakan mereka itu penolakan yang mahal. Kenapa? Yaitu mereka supaya dikenal, mereka brandingnya tuh nggak naik ke status WA mereka. Mereka melakukan pengiklanan yang luar biasa, butuh biaya. Teman-teman, saya ajak teman-teman berpikir. Kalau kita hari ini tidak hidup di era ini ya, era informasi, kalau kita masih di era yang dulu, ya, kita tidak akan semudah sekarang untuk melakukan branding. Kenapa? Ya harus bayar, harus mengikrarkan diri. Anda harus tahu, Anda pakai, mungkin Ida harus tahu bahwa orang harus tahu bahwa dia dulu yang nggak kenal skincare terus sekarang sampai pakai Absolut. Mungkin dia harus kirim iklannya ke Kompas setengah halaman. Bayar 100 juta, tayang 1 hari orang, dan supaya se-Jogja, se-Indonesia tahu, wah, Ida pakai Absolut, ya gitu ya. Harus kirim ke majalah, lalu ya majalah, harus iklan radio, ya radio Jogja, ya diperkenalkan Ida yang dulu dikenal sebagai orang yang cuek, tidak pakai skincare, sekarang pakai Absolut. Nah mungkin harus gitu, bayar itu, bayar. Dulu namanya branding itu bukan mainan kita teman-teman. Kecuali Anda mau bayar mahal itu. Dulu bukan mainan kita. Sehingga dulu yang bisa mampu bisnis dan cepat dikenal orang adalah pembisnis besar. Sekarang ini adalah eranya kita, waktunya kita teman-teman untuk melawan mereka yang besar sana. Kenapa? Sekarang branding bisa di mana-mana. Anda ada naik status Anda, ih gila, banyak benar yang nonton status Anda ya. Naik Facebook, naik di mana-mana. Itu tidak bayar dan Anda sudah bisa membuat semua orang lain tahu tentang Anda lagi ngapain. Iya, Anda kalau
di Facebook. Hari ini saya kenyang sekali, Anda kirim makanan Anda, saya sampai sendawa. Itu sudah seluruh dunia tahu Anda sendawa. Tahu Anda bawa makan kenyang. Seluruh dunia tahu. Gara-gara Anda taruh di Facebook itu. Dia di IG, di TikTok. Jadi sekarang semua media sudah ada untuk Anda manfaatkan untuk melakukan bisnis ini. Jadi ini sudah menjadi dunia kita untuk lakukan itu. Jadi nggak usah fokus pada penolakan. Anda naik status akan ada yang nolak. Nggak mungkin, kecuali Anda naik status di WA Anda ada 1000 orang naik status foto Anda, 1000 orang balas, Ida kamu cantik sekali. Berarti nggak ada yang nolak. 1000 orang yang ada di WA balas bahwa kamu cantik. Nah kalau nggak ada yang balas kita kamu cantik, berarti ya 1000 orang itu lihat status kita, lihat foto kita, tapi nolaknya biarin. Nggak penting itu. Ya. Nah jadi Anda jangan melihat penolakan itu secupid. Penolakan itu udah bagian dari permainan di dunia ini. Anda harus keras terhadap diri Anda agar dunia ini tunduk kepada Anda. Ini udah pepatah orang ini ya. Pepatah yang sangat bagus untuk kita. Kita harus keras terhadap diri kita agar dunia tunduk pada kita. Kalau Anda lemah terhadap diri Anda, maka dunia akan keras kepada Anda. Anda tahu maksudnya apa? Kalau sekarang ada orang yang menolak Anda tidak peduli. Anda tidak mau baper. Anda menguatkan hati Anda untuk terus maju. Ya, secapek apapun Anda terus lakukan apa yang diajarkan oleh leader-leader Anda. Leader-leader Anda mengajak Anda lari bersama mereka. Anda lakukan semaksimal mungkin. Anda keras kepada diri Anda. Lelah, letih, biarin. Pokoknya bonyok, ancur-ancuran. Saya kerja dalam 2 tahun ini gila-gilaan. Ya, Anda keras terhadap diri Anda. 2 tahun kemudian income Anda akan berlimpah, maka dunia akan tunduk pada Anda. Artinya apa? Tunduk dalam arti apa? Bukan berarti karena ada duit terus semua orang nunduk, bukan. Tapi artinya 2 tahun kemudian Anda sudah kecukupan, Anda serasa enak sekali ya. Ada iklan iklan kontes apa, bakat apa, Anda, wah anak saya pintar melukis, boleh deh, nak mau kursus melukis, mama ada dananya, ayo kursus, mama daftarkan kamu. Latih, wah ini anaknya wah senang balet, ayo nak kita cari kostum balet, mama leskan kamu balet, ya, wah ini anak ini Ida senang musik, ayo main musik, main apa, serasa dunia ada apapun dengan gampang kita mampu memberikan terbaik untuk keluarga kita, sehingga kita merasa nyaman sekali hidup ini, dunia rasanya nggak ada yang susah. Itu karena Anda 2 tahun di awal Anda keras terhadap diri Anda. Tapi kalau Anda lembek terhadap diri Anda, selama 2 tahun hanya ngeluh, 2 tahun sama sekali tidak ada improve. Ya, 2 bulan baru pairing sekali. Sepanjang 2 tahun sama. Ritme pairing. Saya rasa leader udah teriaknya udah capek. Ayo rapatkan pairing. Ayo kejar. Serapat-rapatnya Anda tetap aja 2 bulan sekali. Atau 1 bulan sekali pairing. Nggak ada perubahan. Selama 2 tahun. Ya. Anda tidak keras terhadap diri Anda, dunia akan keras terhadap diri Anda. 2 tahun ke depan, mata uang kita makin turun, segala sesuatu makin naik, Anda makin tua, Anda semakin butuh vitamin, butuh suplemen. Gue nggak bisa beli ini, mahal. Gue nggak bisa. Duh, kasihan lo anak gue, lo kemarin ya pengen banget dia lo les ini, tapi gue nggak ada duit buat dia lesnya. Ya itu, Anda akan merasa dunia ini kejam. Semua mahal, kamu nggak mampu. Yaitu kenapa? Karena kamu terlalu lemah terhadap diri kamu. Itu sudah hukum. Udah hukum dunia seperti itu. Jadi keraslah terhadap diri Anda supaya dunia ini tunduk pada Anda. Papa saya kalau teman-teman mendengarkan cerita saya, story saya di Atomi ya, saya banyak cerita tentang bagaimana saya belajar bisnis ini dari mental papa saya. Papa saya dan mentor bisnis saya yang luar biasa. Mentor untuk mental saya terbentuk sampai saat ini ya. Papa saya selalu bilang, jangan pernah bilang barang orang lain mahal sehingga kamu nggak bisa beli. Jangan salahkan barang orang lain mahal. Barang lain kamu anggap mahal karena kamu yang nggak ada duit untuk beli. Kamu yang tidak ada uang untuk beli. Begitu. Ya. Nah, kalau kamu ada uang, kamu nggak akan melihat barang itu mahal. Mahal atau tidak mahal itu tergantung bagaimana siapa yang melihatnya. Ya, seperti itu. Memang.
Nah, jadi Atomi membawa kita jalan untuk bisa memiliki income 1 miliar 1 tahun. 1 bulan, kok 1 tahun ya, 1 bulan. Nah, tentu nilai sebesar itu tidak bisa kita dapat dengan lakukan sebisanya ya. Kalau saya ada waktu, saya Zoom ya. Nanti kalau saya ada waktu, saya WA ya. Dan nanti kalau saya waktu, nggak akan punya waktu. Kamu prioritaskan atau tidak hidup kamu untuk bisa mendapatkan income dari Atomi, itu yang akan berikan balik kepada kita. Kalau Anda merasa itu penting untuk Anda dapatkan, maka Anda akan memprioritaskannya. Jangan tunggu kalau saya ada waktu baru saya kerjain. Saya jamin tidak akan ada waktu. Kenapa? Bisa ada waktu dikit, Anda akan lakukan hal yang lain. Kenapa? Karena list prioritas adalah kegiatan lain menjadi prioritas yang lebih penting daripada Atomi. Atomi paling bawah. Kalau ada waktu, maka nggak akan ada waktu. Yang ada adalah Anda pakai waktu Anda untuk kerjakan Atomi. Ya, bangun aset Anda ini. Setelah itu Anda akan luar biasa. Anda akan menikmatinya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ida dan Rini mungkin ada masukan atau mau ada teman-teman yang ingin tanya atau saya kembalikan kepada Rini ya. Widih, keraslah pada diri Anda. Oke, Mak. Waduh, kalau menurut Bu Ida, apa sih arti penolakan menurut Bu Ida? Apakah Anda sering ditolak? Aduh. Waduh, ditolaknya tergantung, Rin, mau ditolak yang mana? Tolak berondong, apa ditolak apa? Ya, teman-teman, luar biasa ya. Memang penolakan itu satu momok ya, satu momok yang menjadi apa ya, yang menjadikan seseorang kemudian dia mengerdil. Dan itu pernah saya alami ya, saya pernah mengalami juga ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita ditolak itu sebenarnya sama dengan ketika kita menolak juga ya. Ada ketakutan yang sama sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Misalnya begini, waktu saya menolak MLM Atomi dalam tanda strip begini ya, MLM ya, Atomi itu karena apa sih? Karena ketakutan bahwa saya tidak bisa menjalankan bisnis ini. Saya gagal di bisnis ini. Ya. Jadi sebenarnya sama. Kalau kita runtut lagi sebenarnya seperti itu. Nah, bagi saya penolakan itu kemudian setelah berjalannya waktu menjadi sesuatu yang positif itu sangat luar biasa sekali, dan itu pembentukan itu bukan serta-merta ada ya dalam diri saya, enggak. Saya pun waktu saya membuat live scenario ya, dari live scenario itu saja ketika saya di awal saya berpikirnya adalah ngapain sih orang namanya bisnis kok mendadak bikin seperti itu ya. Cukuplah kita omset ya, omset terus berjalan naik begitu saja, sudah selesai. Nah, sebenarnya itu adalah satu ketakutan. Ketika saya menolak untuk membuat buku live scenario, itu sebenarnya adalah ketakutan, sama ya. Ditolak ya, ketakutan, menolak juga sebenarnya itu satu ketakutan yang sama ya. Nah, kemudian perjalanan waktu di Atomi membuat saya banyak belajar. Dan penolakan itu kemudian menjadi tantangan, ya, tantangan. Jadi arti penolakan buat saya di sini sekarang ini adalah penolakan adalah tantangan untuk menunjukkan kualitas. Kualitas apa, Bu Ida? Kualitas diri saya kalau mereka menolak karena yang mengenalkan adalah Ida yang dalam tanda kutip ini bukan siapa-siapa, cantik tidak, kaya tidak, pinter tidak, ya, seperti itu. Maka yang harus saya lakukan adalah saya tertantang untuk menunjukkan kualitas diri saya, bahwa diri saya punya kapasitas yang patut mereka perhitungkan. Entah di mananya, kita nggak tahu, masing-masing kita berbeda. Ya, masing-masing kita berbeda, punya kapasitas yang berbeda-beda. Misalnya, saya mungkin ya, saya Odolwati ini, saya punya pelet ya, saya punya pelet yang ketika saya cerita mungkin bisa membuat orang nyaman dengan saya. Tapi Rini mungkin berbeda. Rini punya pelet ketika dia menyanyi orang akan jatuh cinta sama Rini. Ika
beda lagi, dan seterusnya seperti itu. Artinya apa? Kita masing-masing punya kualitas yang orang lain tidak miliki, yang sesungguhnya itu harus kita keluarkan ketika kita menghadapi sebuah penolakan. Nah, ini yang kemudian saya lakukan pada diri saya. Saya tertolak tidak 1, 2, 3 kali, enggak ya. Bahkan orang yang teman yang dekat saja ketika saya ngomong, yuk besok kumpul yuk, aku akan kenalin, aku ajarin facial, pakai produk Atomy, ya gratis, sudah toh, datang aja, melirik aja enggak, kasarannya seperti itu. Ya, secara manusia mungkin kita sangat kecewa, ya kan? Kita sangat kecewa, tetapi ketika kita akan berpaku pada kekecewaan itu, pada penolakan yang dia lakukan, maka yang terjadi kita akan semakin kerdil, semakin kecil. Tetapi ketika kita mengubahkan, oke, mungkin kamu menolak karena kamu melihat wajahku belum seperti Ika, belum seperti Ika yang kalau lalat nemplok aja kepleset begitu ya, karena memang wajah saya dulu jelek. Nah, ini kemudian saya ubahkan, oh ya kalau begitu saya harus bersegera memperbaiki wajah saya, yang akhirnya saya yang tidak pernah skincarean, gegara Sikomo dulu pernah bermasalah ya memakai skincare dari klinik terkenal begitu, akhirnya ketakutan, jadi saya malah cuek begitu ya. Nah, itu kemudian saya ubahkan ya. Jadi semuanya itu kembali kepada kita melihat sebuah penolakan, mau kita jadikan positif atau menjadikan itu negatif. Kemudian yang kedua, penolakan bagi saya itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bisa melambung tinggi. Buat saya, penolakan adalah kesuksesan yang saat ini sedang menunggu saya. Ketika saya ditolak oleh sahabat saya sedemikian rupa, saya hanya berdoa begini, Tuhan, oke, saat ini dia tidak menerima saya, dia menolak, bahkan memandang pun tidak. Ya, yang biasanya kita kalau yuk kita ngopi bareng begitu, yuk kita sarapan di sana, dia mau aja sarapan di sana begitu ya. Tetapi ketika saya ajak seperti itu kok nggak mau sama sekali gitu ya kan. Nah, itu kemudian saya doakan suatu saat ya Tuhan, dia pasti akan mencariku, mencari Atomy lewat Ida. Nah, betul terjadi loh teman-teman. Jadi penolakan itu adalah kesempatan kita untuk apa? Satu, kita menguji keyakinan diri kita akan sebuah kualitas diri, kualitas produk, kualitas perusahaan. Sama seperti di Atomy ya, kita harus punya ini. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk kita betul-betul yakin bahwa kita akan sukses di tempat ini. Nah, itulah yang membuat saya kemudian tidak pernah sakit hati, tidak pernah kok memberku 2 tahun lebih ya, ini online ya, online itu 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih kita ngadakan online seminar yang gratis, Zoom yang gratis. Member saya mungkin bisa dilihat ya, di situ member saya coba ada berapa yang datang. Hanya sedikit, iya, bahkan leader saya ada yang nggak datang banyak, ya kan? Tapi saya tidak mau tahu itu. Tugas saya adalah saya sharingkan, saya ajak. Selebihnya adalah pilihan mereka. Mereka mau sukses dengan cara seperti apa, itu adalah pilihan mereka. Nah, sama seperti halnya teman-teman yang ada di sini. Teman-teman memutuskan untuk datang di Zoom ini, artinya teman-teman sudah memilih. Tidak menolak, tetapi Anda sudah memilih untuk sesuatu yang teman-teman sendiri yakini akan bisa membawa teman-teman pada fokus tujuan teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi ngelihat dari spin itu ya, spin yang kita putar ya, itu kan kita memang bisa menghitung ya. Berapa kesempatan sih kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Misalnya nomor 7, saya memimpikan nanti yang keluar nomor 7, tapi ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
mungkin 7 putaran belum kita terima, belum kita dapetin. Tetapi percayalah, ketika Anda terus seperti itu terus, suatu saat akan berhenti pada satu capaian yang sudah memang Anda harapkan. Nah, tadi di chat juga ada ya, ada APH yang komentar ya, ngiklan ya tentang tadi yang Ika, salah satu materi yang Ika sampaikan begitu ya. Ngiklan ya, saya dulu penyiar radio juga ya. Nah, untuk ngiklan itu juga bukan hal yang murah ya teman-teman, bukan hal yang murah. Kita ngiklannya di acara apa, durasinya berapa, itu beda-beda. Acara yang mungkin pendengarnya sedikit ya maka murah gitu ya, tapi yang diminati oleh pendengar maka akan lebih mahal, durasinya juga seperti itu. Nah teman-teman, sekali lagi kembali kepada kita, bagaimana kita mau menerima atau menolak, bagaimana kita juga memandang penolakan, atau bagaimana kita mau menyikapi penolakan itu di dalam setiap bisnis kita, itu tergantung, itu yang akan membawa teman-teman kepada kesuksesan teman-teman. Ketika teman-teman melihat penolakan itu, kemudian teman-teman ubahkan menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat teman-teman merasa tertantang, maka teman-teman, saya yakin teman-teman akan terus berjuang, dan ketika semakin banyak penolakan, maka teman-teman semakin mendekati sebuah kesuksesan. Seperti spinner tadi ya, itu satu gambaran bahwa akan semakin mendekat kepada tujuan Anda. Itu dari saya, Sirin. Mungkin Rini atau Ika lagi yang akan menambahkan, atau mungkin teman-teman yang lain, saya kembalikan ke Rini. Oke, makasih Bu Ida. Kalau penolakan itu adalah kita tantangan buat Bu Ida, tantangan untuk menunjukkan kualitas diri Bu Ida. Oke, kalau dari saya sendiri ya teman-teman ya, di awal dulu saya dikenalkan Atomi, itu terus terang saya menolak. Saya menolak dan agak dipaksa sama suami saya waktu itu. Tetapi pernahkah sih teman-teman berpikir ya, kalau waktu itu saya menolak, apakah saat ini saya bisa mendapatkan penghasilan di atas 50 juta per bulan? Kalau saat itu saya menolak, artinya saya nggak punya ID Atomi dan saya tidak menjalankan Atomi di saat itu, kehidupan saya pasti akan masih seperti ini. Seperti sebelum saya kenal Atomi tepatnya. Pada waktu itu ya namanya kehidupan ya susah lah. Saya sampai sempat cerita sama di grup kami berempat 4 darah ini ya. Aduh, sekarang tuh ya anakku kemarin mau les balet, duh puji Tuhan, istilahnya dari Atomi bayar ya. Terus anak laki saya pengen les basket, Atomi bayar. Sampai akhirnya tahun ini pun saya harus mendaftarkan anak saya, satu ke SMA, satu ke SD. Itu berapa uang pangkal itu loh, bayangin ya, sekolahnya masih Juli, uang pangkal itu udah dibayar bulan Januari ya. Januari itu harus sudah bayar separuh 50%. Kalau saya bukan Atomian sekarang, saya pasti terus terang pasti akan mencarikan sekolah di sekolah yang cukup dengan gaji kami berdua. Jadi buat teman-teman, sebenarnya ya kalau Anda ditolak, yang rugi itu siapa sih? Yang rugi Anda atau yang menolak Anda? Kalau Anda ditolak Atomi, terus terang kalau kita mengenalkan Atomi ke teman kita nih, dah ini loh ada Atomi bisnis yang luar biasa, moh aku gak rugimu bukan rugi saya. Karena Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan bonus seperti saya. Maksudnya Anda melewatkan kesempatan ini. Kalau teman Anda menolak Anda, doakan mereka. Ya, mereka belum beruntung, belum bisa join Atomi, berarti mereka melewatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan bonus yang mungkin seperti kita terima auto SM, ya 20-40 juta pastilah itu dapat. Pada waktu Anda merasa ditolak sama orang terdekat Anda, itu sudah pasti. Saya selalu membaca quotes-nya Jack Ma ya, bahwa kalau Anda menawarkan bisnis ke orang terdekat Anda, pasti mereka menganggap bahwa Anda mengambil keuntungan dari saudara Anda, dari teman baik Anda, malah yang menerima Anda adalah
orang-orang asing yang mungkin tidak terlalu dekat dengan Anda. Jadi, kalau misalnya Anda ini ingin mengenalkan kebaikan Atomi ke siapapun itu dan Anda ditolak dengan mereka, berarti bukan hobinya mereka, karena mereka tidak mau tahu tentang Atomi. Jadi, ubahlah mindset teman-teman. Pada waktu kita ditolak, pada waktu mereka menolak kita, yang rugi mereka, bukan saya. Jadi istilahnya itu akan membuat penguatan untuk diri Anda ya. Jadi ditolak tuh buat orang-orang yang kita seperti yang dikatakan si Ika, kita mau jalankan apapun, saya masak pun ya pernah ditolak anak saya, katanya, aduh masaknya mami nggak enak masaknya papi ya sakit hati lah. Tapi saya ya udah, memang saya nggak bisa masak, mau gimana lagi ya, tapi ya saya tetap aja menyiapkan makanan untuk mereka meskipun saya ditolak sama masakan mereka, ya maksudnya menolak masakan saya, ya sudah lah, mau gimana lagi. Tapi pada waktu saya ditolak pada kita tuh maunya, kita bukan mencari keuntungan dari mereka. Kita mengenalkan bisnis Atomi ini berarti kita mengenalkan sesuatu untuk kebaikan mereka, bukan untuk menjerumuskan mereka. Maaf ya, kalau misalnya kita mau menjerumuskan mereka, ya udah kita kasih aja bisnis yang bayarnya mahal, yang menjadikan keuntungan besar, tetapi akhirnya menjerumuskan Anda sampai uang itu tidak bisa kembali, atau ya semacam money game lah, seperti itu. Tetapi pada waktu kita menawarkan Atomi, kita tidak membuat mereka jadi rugi, kita tidak membuat mereka menjadi langsung mengeluarkan uang banyak, kita tidak membuat mereka untuk istilahnya mengalami no risk, istilahnya tidak ada resiko apapun. Kita menawarkan kepada mereka kebaikan dari bisnis Atomi ini atau dari produk Atomi ini. Kalau mereka menolak, ya itu berarti ruginya mereka, bukan ruginya saya. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya ditolak sampai yang Anda diblok pun, tadi ada dari siapa ya, Cingko ya, Anda langsung diblok, ya udah anggap aja dia tidak hoki, tidak mempunyai keuntungan, tidak akan mempunyai kesempatan. Kalau saya lebih ngomong ke opportunity ya, jadi tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi sukses sih. Jadi ya itulah menurut saya sih, buat saya penolakan adalah kerugian Anda sendiri, bukan kerugian saya. Itu buat saya ya. Ya mungkin ada tambahan, kalau saya lihat ya, kalau lihat pertanyaan sih belum ada. Mungkin ada yang mau sharing tambahan dari leader? Ini saya tambahin sedikit ya, Rin, ya, dari pertanyaan yang tadi, yang tentang di blog. Yang penting ini teman-teman, di saat kita buat janji pada teman kita, jangan kita buat teman kita merasa ada jebakan. Nah itu mereka sakit hati, itu memberikan potensi mereka ngeblok kita karena memang kesel banget sama kita. Jadi jangan kita jalani network itu dengan gaya ajaran lama. Kenapa orang nggak suka banget dengan multi level? Karena di awal lahirnya bisnis ini dikenalkan di Indonesia, bisnis tetangga kita sono itu, Yurin ketemu ini apa saya, tapi sekali ketemu jreng, dia menawarkan multi levelnya dia, itu bikin kita jega banget. Kenapa? Karena saya pikir kamu pengen ketemu saya, kita pengen ngobrol santai. Jadi mental saya tidak siap untuk mendengarkan bisnis. Saya datang ingin hahihi dengan Rini. Tahu-tahu kita dijelasin bisnis, itu bikin keki, maka dia ngeblok ya. Misalnya yang diblok karena itu, dan itu berarti kita masuknya jangan seperti itu. Kita harus masuk, banyak juga teman-teman yang gini. Tapi kalau saya dari awal ngomong mau jelasin Atomi mau apa, udah nggak ada, udah langsung nggak datang gitu loh. Makanya saya pura-pura ngomong enggak. Tetap kita lebih baik ada filternya. Kamu jelasin, kamu sharing tentang apa yang kamu pakai, lihat responnya gimana. Dia tertarik, baru kita ajak ketemu. Dia nggak mau ketemu, ya udah itu filternya. Daripada Anda buang waktu Anda ke sana, Anda perlu bensin, ya buang waktu Anda. Dia juga mungkin ada kerjaan yang lebih penting. Dipikirnya ketemu Anda, dia memang pengen ketemu Anda ngobrol. Dia sengaja menunda pekerjaan dia yang dianggap penting. Dia datang ketemu Anda, ternyata Anda menawarkan bisnis, ya keki dia. Ya, nah kita harus ada filternya. Lebih baik dia enggak lah, Tin, nggak mau deh. Kalau misalnya dia nolak itu, ya udah. Jadi daripada kamu buang waktu, ya dia juga buang waktu. Lebih baik kamu manfaatkan waktunya untuk cari lagi orang lain yang bersedia ketemu kita. Ya, tapi kalau memang kita tidak menjebak, nggak ada apa-apa, baru saya hello, baru ngobrol, terus dia langsung ngeblok, ya udah.
berarti ya memang belum hokinya dia ya biarin aja. Ya, jadi penting ya teman-teman ya, kita memulai bisnis network bukan bisnis yang menjebak orang. Kita bisnis Atomi adalah bisnis yang kita sharing. Di pertanyaan berikutnya ada nanya ya, bagaimana kita men-sharingkan Atomi, jangan ambil Atomi tapi kita belum pakai. Ya nggak bisa, nggak bijak. Nggak bijak. Bisa nggak bisa, tapi nggak bijak. Dan artinya apa? Di sini Anda bukan sales. Kalau sales boleh. Dan artinya apa? Kalau Anda salesman, Anda mungkin salesnya Mercy, mungkin Anda naik motor ke sana, parkir motor, tapi di situ ada sales di showroom Anda jualnya Mercy. Bisa nggak? Bisa. Dan yang beli itu Mercy, dia nggak menuntut Anda punya Mercy dulu, baru dia mau mendengarkan penjelasan Anda. Dia tahu Anda bekerja di showroom itu. Dia tahu Anda adalah sales yang digaji oleh showroom Mercy untuk menjual Mercy-nya. Nah, dia deal kepada Anda, dia berikan nggak masalah, karena Anda sales. Di sini Anda adalah owner, Anda adalah seorang pengusaha. Tidak ada seorang pengusaha yang tidak pernah pakai produknya, tidak mencintai produknya, terus dia mau menjual produk. Enggak ada. Itu adalah hukum berikut yang tidak pernah terjadi. Ya, kecuali Anda mau jadi salesnya Atomi, boleh kerja aja hari ini. jualin Atomi ini, tapi kan kita nggak boleh. Dan artinya itu nggak boleh, nggak ada di sini, nggak ada yang namanya salesnya Atomi, nggak ada. Marketingnya Atomi nggak ada. Yang ada di sini ada Atomians. Artinya apa? Anda pemilik daripada ID Anda. Anda adalah CEO daripada ID Atomi Anda. Di sini ada pembisnis Atomi. Ya. Sekarang saya tanya, di sini ya kita jadi networker ya. Jadilah networker yang dicintai oleh semua orang, yang tidak dipandang sebelah mata gitu ya, melengos, dilepeh gitu ya. Kenapa? Kita keki kalau misalnya ditawarin orang, Rin emang samponya bagus nih, hari ini nawarin saya ya sampo. Bagus ya Rin, udah pernah pakai? Belum. Kok belum sih? Pasta gigi saya dengar juga bagus ya Rin. Kemarin teman saya cerita, kamu udah cobain? Belum juga, saya masih pakai yang lama merek loh. Terus sabun mandinya kayak katanya ini lembut ya Rin, enak ya Rin. Saya juga belum pakai. Lalu suruh pakainya opo, ya kan? Kita nggak suka, ya. Kita nggak suka ikut dengan orang yang mengajak kita, tapi dia sendiri tuh sama sekali nggak pernah merasakan produk itu. Ya berarti dia, kalau kayak gitu benar dia hanya menjual. Kita nggak suka ikut dengan orang yang seperti itu, karena network adalah kita perlu leadership, perlu duplikasi. Kita nggak suka. Nah kalau kita nggak suka diajak orang yang seperti itu, maka kita jangan lakukan itu kepada orang yang kita ajak. Orang yang kita ajak juga nggak akan suka dengan kita yang apa-apa belum pernah coba. Terus ngapain kamu di Atomi? Udah nggak usah ada di Atomi. Ya itu nggak ada hukumnya. Mau jadi Atomian, cintai produk Atomi, ya. Kita harus menjadi bagian dari nafasnya Atomi, ya. Atomi adalah saya adalah Atomi. Nafas kita satu. Di mana kita pergi, kita akan menjadi seorang Atomians. Kita akan membawa citra Atomi yang baik. Demikian Atomi pun memberikan kita citra yang baik, seperti itu, ya. Mungkin itu dari saya hari ini. Ada tambahan dari Bu Ida hari ini untuk sekalian lanjut pertanyaan yang berikut itu? Ya, plus ini ada sekalian ya, kalau ada yang menolak nggak mau Atomi karena mahal. Mahal nggak sih? Jadinya orang duit-duit, nggak punya duit, nggak cantik, nggak pinter. Yang tadi namanya begitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara mahal atau enggak itu kan tergantung dari perspektif ya, dari perspektif dari mana kita melihatnya begitu ya. Kalau kita melihat dari nilai uang itu mungkin kalau ukuran yang middle down gitu ya, middle down secara finansial mungkin agak sedikit mahal. Tetapi orang yang middle down pun bisa membeli dan mereka tahu bahwa ini produk ini nggak mahal, ya itu juga banyak loh, ya jangan salah teman-teman. Saya bukan tipe orang yang suka
orang yang suka kehidupan sosialita yang berlebihan begitu, tidak. Dan teman-teman saya justru dari tengah ke bawah ya, saya lebih banyak begitu. Dan member partner saya kebanyakan juga bukan yang orang-orang yang seperti itu, bukan ya. Mereka berkecukupan, cukup itu kan dalam tanda kutip ya kan. Nah, apa sih sebenarnya kekuatan yang bisa membawa kita meyakinkan bahwa produk Atomy itu bukan produk yang mahal, tetapi terjangkau? Apa sih itu? Ini teman-teman yang harus dipahami ya. Kenapa Pak Han Gil tidak membuat konsep stokis, tetapi konsep Pak Han Gil adalah pusat pelatihan. Kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom chat itu. Saya tanya ini, kenapa beliau tidak membuat stokis? Bukankah itu lebih menguntungkan untuk sebuah perusahaan daripada membuat pusat pelatihan? Pusat pelatihan nggak boleh jualan, ya kan? Ngapain gitu loh, ya kan? Kenapa seperti itu konsepnya? Ada yang mau jawab? Menjawab? Ya, ada yang mau jawab? Boleh langsung buka mute aja. Ada yang tahu kah? Meminimalis pengeluaran, benar-benar memikirkan konsumen. Ada yang jawab seperti ini ya. Teman-teman, bersama itu meminimalis pengeluaran perusahaan dalam tanda kutip yang seperti apa? Sebenarnya enggak juga. Kalau kita pikirkan, coba saya mendirikan pusat pelatihan, saya perlu kos untuk sewa tempat, isi kursi, ya kan, proyektor LCD, terus untuk hari-hari ya, seperti itu. Apakah itu menguntungkan buat saya di awal saya menjalankan pusat pelatihan ini? Enggak sama sekali, rugi, ya kan? Bagaimana sebulan dapat 500.000, sewanya jutaan, ya kan? Enggak. Nah, ini teman-teman yang harus kita pahami, kenapa Pak Han Gil membuat konsep pusat pelatihan daripada stokis. Karena Pak Han Gil mau mengedukasi, ya, kita Atomian harus bisa mengedukasi member partner kita atau orang-orang di sekitar kita bahwa gunakanlah produk yang sehat ini. Jadi, ketika kita mengenalkan produk Atomy, konsep kita jangan berpikir bahwa kita akan menjual produk, mengenalkan produk artinya kita jualan, seperti itu jangan. Tetapi edukasilah bahwa temanku, ini odol, coba kamu lihat ya, ada kandungan propolis, ada green tea. Kemudian kamu lihat ada selnya aluminium foil. Kenapa ada seperti itu? Edukasilah. Kemudian ajaklah mereka berhitung. 200 gram dengan harga 47.000 dipakai satu keluarga 1 bulan, itu apakah mahal dibanding sakit gigi Anda? Vitamin C yang harga 3.000 perak, apakah itu mahal untuk digunakan kita dalam sehari? Bagaimana ketika Anda membeli es jeruk di angkringan yang 5.000, 4.000, 5.000, atau mungkin malah di restoran Anda berani membayar 15.000 untuk segelas es jeruk. Nah, jadi intinya kalau kita menghadapi penolakan seperti itu, Anda harus tertantang. Untuk apa? Untuk mengedukasi, ya, kasihani orang itu. Edukasilah. Bukakan mindset mereka bahwa produk kita bukan produk mahal. Misalnya foam cleanser. Mahal, biasanya aku pakai merek B, harganya cuma 30.000. Berapa banyak mereka harus memakai ketika sekali celotot 1 senti begitu ya, kita cuma sebiji jagung cukup, kan gitu. Nah, coba dibagi, berapa lama kita menggunakan produk itu. Kasarannya, kalau saya sering ngomong, memang di awal modalnya mahal, gitu aja. Kita perlu modal yang tinggi, tetapi sesungguhnya ketika kita bagikan berapa lama kita memakai produk itu, kuantitas dari produk itu, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya produk itu bukan produk mahal, tetapi produk yang
terjangkau sebenarnya, apalagi ketika kita melihat benefit dari produk itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ya, ketika teman-teman berhadapan dengan calon-calon member atau orang-orang ya, ketika menghadapi penolakan, oh harganya mahal, kembalikan ke diri Anda. Saya tertantang untuk mengedukasi. Selebihnya itu nanti walahu-alam katanya ya kan. Terserah Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Kalau memang dia berhasil Anda edukasi, suatu saat dia akan mencari Anda. Ya, itu saja dari saya. Thank you. Oke, Pak Caleb, angkat tangan, Resen mau bertanya atau mau menjawab tadi pertanyaannya Bu Ida. Kenapa tidak ada stokis tapi malah adanya pusat pelatihan? Pak Caleb, silakan. Ya, menjawab aja tadi. Kenapa tidak ada stokis? Ngapain perlu stokis? Sekarang belanja online. Jadi yang stokis pusat kan si Atominya, kita kan nggak perlu lagi. Ya. Terus sama satu lagi, buat orang-orang baru, saya juga baru ya. Member saya mungkin baru 10 kali atau 5 ya. Tapi yang tadi soal produk yang mahal, kita bisa menjawab bahwa betul ini sedikit lebih mahal dari produk yang lain. Tetapi ingat, ini mengandung investasi. Yang kita beli itu investasi. Karena kenapa? Saya anggap tadi odol. Saya beli odol merek X, saya pakai itu biaya. Tapi kalau misalnya saya pakai odol Atomi, itu expenditure. Itu berarti kalau di accounting itu istilahnya sebagai bukan expense tapi cost, atau dia itu biaya modal. Saya beli odol Atomi lebih mahal betul, tetapi di dalam itu ada kandungan modal saya untuk berbisnis. Jadi murah mahal itu relatif, tapi di dalam produk-produk Atomi yang saya beli, karena kan saya beli untuk nambah poin saya, untuk mendapatkan bonus buat saya. Jadi itu nilai investasi saya. Ya di mana-mana nggak ada lah. Kalau biaya, Bapak beli aja odol 1 ton merek ABC, tapi nggak ada faedahnya, cuma bergigi aja, tapi nggak ada nilai investasinya. Tapi sedangkan odol Atomi lebih mahal, tapi dia investasinya. Ya kira-kira gitu Bu. Thank you. Oke, makasih Pak Caleb. Ini siapa ini? Oke, ya. Dulu pernah kita bahas ya, kalau sebenarnya kita beli produk itu memang investasi ya Cika ya. Pernah dibahas. Ya, kalau kita melihat dari investasi, iya betul. Cuman kita melihat tadi yang saya sampaikan adalah kita melihat maksudnya apa sih. Nah, jadi kita itu sebenarnya bukan diajak untuk menjadi sales, bukan ya, pebisnis. Pebisnis itu artinya apa? Kita yakin dengan produk yang kita punya, artinya produk yang kita pakai, kemudian kita meyakinkan orang lain bahwa produk ini adalah produk yang juga layak untuk mereka pakai. Nah itu ya, jadi edukasi ini penting sekali ya. Kita membangun aset kita ya dari apa yang kita pakai setiap bulan. Oke, mungkin saya tambahin yang teman-teman mungkin ada yang bilang produk Atomi mahal. Misalnya bagi teman-teman yang tadi mungkin menengah atau menengah ke bawah, saya ingin mengajak teman-teman lihat ya. Saya melihat teman-teman yang kadang-kadang yang di kampung, yang mungkin di daerah saya lah ya, di Jakarta sini atau di Jabodetabek, Tangerang gitu ya, yang di kampung-kampung kita lihat ya. Sebenarnya mereka mampu sekali untuk beli produk Atomi. Mulai dari odol, misalnya dari pasta gigi yang kecil. Kalau mereka ingin berbisnis ya kita sini udah sering sekali menjelaskan bagaimana mereka memulai dari produk yang keseharian yang paling umum, pasta gigi dan sikat gigi. Mampu nggak? Ih mahal banget di pasta giginya, ya anggap yang kecil 74.000 ya. Sangat-sangat bisa. Kenapa? Saya lihat orang-orang kampung itu, coba Anda lihat, ada masuk ke gang-gangnya itu. Lah segala macam gerobak bakso, gerobak cimol, gerobak segala macam hanya. Kenapa? Ada permintaan baru ada penawaran. Kalau di situ nggak laku, pedagang nggak akan nongkrong di sana. Ya, pasar malam ya, ada ini itu segala dijual. Ya, dan ramai pasar malam itu oleh orang-orang kampung itu. Teman-teman tahu, saya yakin, saya melihat orang-orang kampung itu senang banget mereka jajan, makan bakso, makan mie ayam, itu udah kayak makanan mereka harian. Seminggu 2 kali ngebakso itu sudah yang paling
paling dikit bagi mereka. Satu orang. Bakso berapa duit sih di Jabodetabek? Saya nggak tahu daerah. 15.000 anggap satu mangkok. Seminggu 2 kali makan. Berarti ini udah paling dikit loh. Seminggu bisa 2 kali bagi mereka tuh udah dikit. Berapa? 30.000 seminggu. Kali 4, 125.000 dia buang untuk jajan bakso. Padahal dia bisa masak makanan yang sehat di rumah, makanan udah ada, tapi tetap rata pengen jajan. Anak ada 2, anak juga lari sana sini, jajan. Satu anak kasih 2.000, ya beli ciki, beli apa segala macam. Tadi ini saya juga masih makan ciki. Nah, ya 2.000 untuk anak, padahal nggak penting. Anak ini 2.000 nggak tahu dia jajan main sembarang es apa yang airnya nggak dimasak ini itu ya. Anak makan satu yang nggak benar. Satu anak 2.000, 2 anak 4.000 setiap hari kali 30 hari 120.000 lagi. Ya. 240.000 Anda buang setiap bulan untuk hal yang tidak penting, tidak untuk kesehatan anak Anda dan keluarga Anda dan tidak untuk bangun aset Anda. Itu udah bisa untuk beli pasta gigi. Kalau Anda cerdas untuk mengolah keuangan Anda, mampu sekali. Ini tertakar sekali kok. Ya, tinggal orang tuh mau apa enggak rela untuk tidak jajan bakso daripada mulai bisnis sekali mahal pasta gigi segi mahal nih mahal, tapi itu jajan bakso besok. Seminggu saya kasih ngangkat 2 kali jajan bakso bagi orang kampung itu sudah sangat jarang. Dia bisa tiap hari mereka jajan itu, teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita mengelola manajemen dalam finansial sama manajemen waktu itu sama. Ya, engkong saya pernah bilang juga, saya ya, jadi Papa engkong itu gila banget tentang bagaimana mengajarkan saya. Dia bilang, apa? Kalau kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu, seumur hidup kamu akan susah. Itu kata engkong saya. Jit tason jit se gitu nan. Nah itu. Iya ya. Satu orang ya kalau dia tidak bisa ngatur keuangan dia seumur hidup dia akan susah. Jangan bilang kamu tidak bisa memulai bisnis Atomi tapi setiap hari kamu jajan mie ayam, kamu jajan bakso, kamu jajannya enggak di sana. Setiap malam minggu Selasa harus keluar ya bawa kan family times. Betul waktunya family kamu ingin nikmati malam minggu. Tapi bisa ditunda. Kalau kamu baca dari buku lagi Robert Kiyosaki, tundalah kenikmatan kamu untuk 1-2 tahun ini. Investasikan kerja mati-matian. Setelah itu jajan sampai nungging kamu. Uang kamu berlimpah, suka-suka wis. Tapi sekarang ini tundalah, aturlah yang nggak penting. Coba direm dulu. Enggak selalu sebulan, enggak selalu weekend harus keluar makan di rumah tuh enggak mati kok. Yang mati itu kalau kamu enggak bangun aset. Yang mati itu kalau kamu tidak bisa ada aset dan bisnis kamu enggak berkembang. Itu yang mati teman-teman. Enggak mati namanya weekend enggak keluar tuh enggak mati. Percaya deh. Coba direm. Ya. Nah Anda atur itu. Pasti bisa. Jadi tidak ada saya lihat alasan tidak bisa belanja produk Atomi. Enggak ada. Selama kamu bisa mengelola finansial Anda dan ke waktu Anda. Ya, karena angka ini masih sama. Siapa bilang harus mulai dari seri absolut? Enggak. Pasta gigi 74.000 bisa. Ya, nah itu. Jadi kelola itu, ya. Anda harus bisa memanage mana yang penting dan enggak penting dulu sekarang. Ya, agar 2 tahun ke depan kita terlepas dari segala masalah keuangan kita. Ya. Kalau hari ini Anda merasa belanja pasta gigi 74.000 itu berat untuk sekarang, dan Anda merasa itu berat, dan tidak melakukan gebrakan, dan tidak melakukan suatu perubahan, percayalah, 2 tahun ke depan, apakah Anda merasa Anda akan semakin gampang? Akan semakin susah. Kalau hari ini Anda merasa susah, untuk nilai 74.000, percayalah, 2 tahun ke depan, kondisi Anda akan semakin susah. Ya, jadi kita harus melakukan satu gebrakan. Anda harus melihat sesuatu yang teman Anda tidak melihat, yang menolak Anda harus melihat ini. Lakukan gebrakan, ya. Lakukan gebrakan itu bersama leader-leader Anda yang mengundang Anda malam ini. Lakukan gerakan-gerakan yang luar biasa bersama tim Anda, ya. Itu aja pesan dari saya. Silakan Rini. Oke, tadi ada yang resen Zoom user mau tanyakan, Bu? Atau kepencet? Oke, ya silakan Bu.
Dengan Ibu siapa? Halo, saya sapa dulu ya. Saya dari jauh nih, dari Doha. Oh, ini Sisil. Hai Sisil. Hai. Halo ya Mbak Rini, Mbak Ida, senang banget dengerinnya. Sama Mbak Ika. Saya cuma mau nambahin aja ya. Kalau soal produk mahal, memang itu sebenarnya relatif. Saya bilang enggak loh, soalnya di sini saya cuma banyak comparison produk. Ngomong-ngomong, itu yang saya tahu, Atomy itu yang membuat, yang pabrik yang membuatnya, si Komar itu yang membuat produk-produk branded termahal. Yang mahal-mahal itu yang kita tahu. Jadi kualitasnya itu udah sama dengan itu. Jadi kalau mau membanding itu mahal atau enggak, ya seperti itu. Nah, untuk kita sekarang yang dulu-dulunya saya nggak pernah bisa beli branding-branding yang kayak mahal-mahal kayak gitu, karena memang terlalu berlebihan harganya. Sekarang ini senang banget, apalagi Atomy terjamin dan kita tahu kualitasnya. Jadi nggak ada tuh dibilang mahal, sama sekali nggak. Saya malah bayarnya harus berlipat-lipat loh, karena harus pakai shipping segala macam. Yang di Indonesia udahlah dikasih gratis, ongkos kirim nggak ada, digratisin kalau minimum sekian, tuh nggak mahal, sama sekali nggak mahal. Itu aja tambahan. Thank you Sisil. Wah, ini ya kita bisa lihat bisnis kita luar biasa, bisnis yang sangat global. Ini dari Doha ya. Jadi lewat Zoom meeting ini, ya, saya sangat senang. Di sini juga ada orang Kanada kalau nggak salah ya. Dari tim Rini ada juga ya Bu siapa itu yang selalu hadir sama Zoom kita. Nah, ada Mike juga di sini. Jadi ada Doha, ada kadang-kadang ada Aussie. Ya dari Aussie, dari beberapa negara. Nah, inilah bisnis kita. Gegara Anda beli pasta gigi yang harganya segitu, Anda punya supermarket online di 23 negara. Anda CEO supermall karena saya di Lipo jadi supermall. Jadi Anda CEO dari online shopping mall di 23 negara. Di mana lagi? Hanya Atomy memberi kita peluang itu ya. Dan satu lagi ya, kalau kita sering dengar menyaksikan dari SA Global di Korea ya, banyak yang kita bisa pelajari di situ. Global SA yang beberapa bulan lalu ya, saya cukup kaget mendengar sharing dari salon leader. Saya lupa mastership-nya apa ya waktu itu ya. Dia pencapaiannya apakah Sharon Ross atau apa saya lupa. Tahukah teman-teman? Untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah peluang kehidupan, kadang-kadang Anda nggak pernah ngebayang loh bagaimana seorang itu bisa mengeluarkan tenaga dia yang begitu ekstra dan berjuangnya. Itu perempuan, wanita, bukan yang udah muda, punya tenaga luar biasa, tidak ya. Mungkin saya lihat usia dia sekitar 40-an, 50-an begitu. Dia di Korea sekarang, berarti di Korea Selatan, dia dulu ada di Korea Utara. Dan dia dulu berenang menyeberang dari Korea Utara menuju Korea Selatan dengan resiko itu dicecer, ditembak, bisa di tengah jadi berenang berusaha masuk menyeberang dari negara Korea Utara ke Korea Selatan. Resikonya adalah ditembak selama Anda berenang itu. Ya itu kan lampu mercusuar kan gini terus kan mantau kan, kita udah lihat, udah tahu banyak sekali yang berusaha melarikan diri akhirnya tertangkap ya, ada yang tertembak, ada yang ketangkap, dan Anda bisa lihat perjuangannya dia memberanikan diri untuk sebuah harapan, pengen hidup lebih layak dan ingin berjuang. Dan hari ini dia adalah salah seorang leader yang luar biasa di Korea Selatan. Ya, saya mendengar itu gila ya. Ini perempuannya, perjuangannya mau sebuah kesempatan, satu peluang seperti itu. Lah kita di sini hanya WA ditolak 4 orang tanda cengeng, walalala. Ya, Anda bisa lihat bagaimana perjuangan orang. Dan global kemarin juga ada ya Rini ya yang dia membuat lagu, dia mastership apa kemarin Rin? Star ya? Star ya? Nah, Star. Nah, dia memang pintar nyanyi, dia menciptakan lagu dari kisah hidup dia adalah single mom, bagaimana dia berjuang, dan dia sekarang udah Star Master. Ya, jadi luar biasa seorang ibu berjuang untuk anaknya. Kadang-kadang bukan lagi tentang suatu pilihan, tapi itu adalah kenyataan hidup yang dia harus berjuang untuk kehidupan anaknya ya. Nah, itu.
Silakan Rini. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau bicara mahal, memang yang beli di web resmi Atomi mahal. Karena di marketplace Shopee dan lain-lain dijual lebih murah. Contohnya Hemohim. Sekarang ada yang jual di bawah 1 juta. Berarti beli di luar langsung dapat untung lebih 200 ribuan daripada harus kumpulin poin lama. Ayo Bu Ida. Gimana Bu? Ma? Oke, siap. Ya, teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman, ketika teman-teman dulu waktu masih kecil, pernahkah Anda mendengar kata, ada maling, itu rumah itu kecolongan? Pernah? Pernah, ya. Sekarang Anda membaca berita apapun, apakah Anda pernah membaca bahwa ada rumah yang kerampokan, tidak lagi maling, tapi kerampokan, ya kan? Lebih besar berarti kapasitasnya. Pasti ada, betul? Tidak lagi maling yang kecil-kecilan. Kalau dulu ada yang maling hanya ayam berapa ekor, ya. Sekarang enggak, malingnya banyak, MM-an, triliunan, ya, seperti itu. Caranya pun beragam. Nah, kenapa itu masih tetap ada? Ya. Sepinter-pinternya polisi, ya, sepinter-pinternya polisi, sepinter-pinternya kita semacam apa menutupi atau menjaga barang kita, ada kemungkinan besar untuk suatu saat mungkin rusaklah, dicolong orang lah, dirampok orang lah, dan seterusnya tetap masih ada karena memang itulah dunia, ya, dunia di mana memang Tuhan ciptakan seperti itu. Kalau enggak flat seperti itu enggak seru gitu, ya. Nah, sama dunia persilatan Atomi pun demikian, ya. Dunia persilatan Atomi demikian. Jangan dikira kantor tidak men-take down, ya, orang-orang yang berjualan di online shop sana di luaran. Teman-teman mungkin yang memberikan pertanyaan itu saya gambarkan seperti saya dulu pun demikian. Ya, saya dulu begitu di awal jalanin bisnis. Sekarang sih mending, ya, produknya banyak. Dulu sangat sedikit, udah sedikit tahu-tahu ya di sana di Shopee harga absolut baru keluar udah segitu. Ya, Hemohim masuk sudah segitu, ya kan? Kecewa nggak? Kecewa, satu. Yang kedua, kesel nggak? Kesel. Lah aku mau gimana? Aku mau jualan gimana ke member partnerku? Nah, kemudian apa yang kemudian saya terima ketika saya nyampahnya itu ke sponsor saya, ya. Gimana ini caranya seperti ini? Waktu itu masih sedikit lah teman-teman yang dekat gitu, ya, yang bisa kita jadikan tempat sampah itu masih sedikit, ya. Jadi saya nyampahnya selalu ke sponsor. Gimana coba? Kamu coba bilang sana ke Korea. Kan orang Korea begitu, ya. Coba kamu ngomong ke Korea. Kenapa seperti itu? Apa yang dilakukan oleh kantor kalau seperti ini? Gimana aku jalanin bisnis ini? Nah, akhirnya apa teman-teman? Yang terjadi, ini otak saya hanya berpaku pada situ. Ya, berpaku pada situ. Berpaku pada kecurangan orang yang kemudian justru itu sebenarnya membelenggu saya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh sponsor saya? Oni, jangankan Indonesia baru berapa bulan, Korea yang sudah hampir 10 tahun waktu itu, ya, hampir 10 tahun itu masih ada loh, dia bilang gitu. Lalu emang perusahaan nggak menindak? Ya menindak. Nah, sama Indonesia pun begitu, perusahaan menindak, bukan karena saya membela-bela atau mindak, karena saya yakin dengan perusahaan ini yang sudah sangat luar biasa, ya. Jadi Atomi sudah men-take down, tetapi ingat teman-teman, seperti halnya parasit, ya, bukan parasit sih malah, ya, virus, ya. Coba lihat virus kita, ya, virus corona ini. Udah habis COVID, ganti si om, besok lagi mungkin si tante, seperti itu. Kita nggak ngerti semuanya seperti apa, ya, perkembangannya. Nah, teman-teman, kita jangan fokus di situ, ya. Yang jelas Atomi punya sesuatu yang dilakukan untuk men-take down itu satu persatu, ya. Tetapi ingat bahwa itu banyaknya. Nah, maka itu dari itu kekuatan atau power dari edukasi itu penting. Kalau teman-teman tahu itu buruk, maka teman-teman jangan lakukan. Itu saja. Edukasilah dan yakinlah bahwa
apa itu namanya, sistem bisnis di Atomi ini luar biasa. Sekalipun di luaran sana badai menerjang seperti apa, tetapi kekuatan sistem bisnis Atomi itu luar biasa, pasti akan membawa Anda sukses. Buktinya apa? Ada yang namanya Auto SM, artinya sekalipun sedasar-dasarnya di luaran sana orang jualan, member kita ada yang terpincut beli yang murah-murah, tetap aja ada yang tetap loyal belanja di marketplace yang resmi, yaitu website Atomi atau mobile Atomi. Ya, ini kami berempat sering curcolan begitu ya tentang masalah poin, tentang bagaimana progres poin kita setiap hari. Nah, teman-teman, inilah kekuatan dari sistem bisnis. Ketika kita betul-betul menjalankan sistem bisnis dengan benar, badai menerjang seperti apa, selemot-lemotnya PV kita beranjak, akan ada waktunya kita akan closing dengan sendirinya. Nah, itu perlu apa? Perlu apa? Perlu keyakinan dari diri kita, yakin dulu diri kita, kemudian kita meyakinkan orang lain. Jadi kalau Anda belum yakin dengan perusahaan ini, pasti Anda akan terus ngomel terus. Fokusnya ada pada sana, tapi tidak fokus pada bagaimana aku mengedukasi. Jangan sampai kamu jualan di sana, jangan sampai kamu belanja di sana. Kenapa? Karena Anda hanya menikmati kenikmatan sesaat, tetapi Anda kehilangan kesempatan besar yang sesungguhnya yang akan Anda raih di Atomi. Ya, jadi itu sih sebenarnya tergantung kita ya. Jadi tadi saya sampaikan juga di situ ya, bagaimana Anda trust dengan perusahaan ini. Ya, dan saya yakin sih ketika Anda sudah trust, Anda tidak akan mikirin itu. Saya sendiri sekarang sudah nggak mikir sebodoh mau jualan di sana luaran kayak apa, nggak peduli. Yang jelas ternyata poin saya, mereka member-member lebih trust, mereka lebih yakin ketika mereka belanja di website resmi dan mereka tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan passive income yang setiap hari akan menggelinding semakin besar. Ya, seperti itu mungkin. Ya, memang kalau ngomong penjual online mah itu mah ya di semua bisnis, mau ngomong MLM atau bukan. Teman-teman tahu nggak itu LV, Louis Vuitton? Saya nggak punya yang asli sih, tapi di Mangdu banyak kan itu Louis Vuitton. Lah, masa terus Louis Vuittonnya nggak mau produksi tas baru lagi? Mereka tetap berinovasi mengeluarkan tas-tas baru dan mereka tidak fokus pada KW-KW di luaran sana. Ya udah, kita sama seperti Louis Vuitton, kita mau maju bahwa ini bisnis yang kita bangun dan ini kesempatan buat kita. Kalau kita terus terangnya kita di grup Songong ya, di grup Padara nggak pernah tuh kita ngomongin di sana jual murah, di sana jual murah, nggak pernah. Itu bukan pembahasan kita karena kita nggak mau fokus pada satu hal yang membuat apa ya istilahnya? Iya, akhirnya membuat kita jadi cuman fokus pada masalah, tapi kita bagaimana, oh ya PV kita lagi kayak gini nih, ya semangat mah, semangat Cika, itu satu aura baik buat kita sih. Pak Caleg tadi angkat tangan, ada yang mau disampaikan Pak? Apakah ya, mengalami? Saya menyampaikan usul waktu itu ke Bu Rini aja, gampang sekali Bu, memberantas Bu. Oh ya, take down aja dari pucuk pimpinannya. Misalnya Bu Rini punya anak buah yang ini, Bu Rini yang di take down sudah. Jadi yang di atas itu akan sangat sekali memperhatikan bawahannya. Lu jangan sampai lu jualan. Kalau lu yang jualan, gue yang kena ini. Korea ya, udah berlaku itu, ya Bu Ida ya? Sudah berlaku ya. Jadi Pak Ibu Ida tadi, Ibu Ida bilang dia menikmati keuntungan sesaat. Tidak, dia menikmati keuntungan yang apa namanya boleh bilang sepanjang masa. Kenapa? Kalau dia itu belanjanya banyak, bonusnya gede, dia jual di online, dia 2 kali untung. Kalau nggak ketangkep Bu, jadi kalau misalnya dari pucuk pimpinan, saya nggak tahu dari pucuk pimpinan SM atau SR atau apapun juga, tetapi ada rasa. Nah, baru yang lain pada yang di atas akan lebih concern dengan marketplace ini itu. Kalau nggak ditangkap, itu betul tadi Ibu Ida bilang, di mana-mana juga ada. Jadi harus ada shock terapinya gede, nah baru orang pada tangkap. Kalau nggak mah, namanya mati 1 tumbuh 1000 itu pasti. Ada ya.
Oke, Dari mungkin perusahaan kita setiap bulan memang ada take down ya, sudah dan ada departemennya sendiri yang memang khusus untuk take down. Nah, perlu kita yang mengedukasi ke member kita bahwa beli dari luaran itu resikonya besar sekali. Apa? Karena produk kita tidak dijamin oleh perusahaan ya. Anda resiko terbesar itu asli atau tidak kita nggak tahu. Vitamin C yang palsu dipalsuin sudah ada. Ya, namanya orang malsuin itu mirip banget. Saya yakin Anda nggak teliti kali mengkeker semua tulisannya ya. Nah, terus dus itu gampang dicetak. Mereka itu yang jual di sana itu mereka yang tidak mengerti bagaimana menjalankan atomi. Mereka nembak mastership itu ada orang-orang yang menipu, bukan tipu orang lain. Yang ditipu dari diri sendiri. Dia merasa bangga dengan mastershipnya, padahal itu tahu timnya nggak kuat, jaringan nggak ada. Ya hanya beli produk, tembak produk, pinjam PV, arisan PV ya, itu udah kesuksesan yang kamuflase sekali ya. Kemudian barang dilempar. Nah, itu expired date-nya luar biasa, teman-teman. Saya rasa di sini ada yang jualnya lewat lewat marketplace yang lain, ada yang dari dia jual leader ya, mungkin Sisil kita nggak usah sebut beli dengan siapa, Sisil yang dari Doha juga pernah ngerasain yang Sisil ya, iming-iming membantu katanya, tapi expired date yang dikasih udah sangat dekat. Itu mending dia masih jujur. Nah, yang di luar sana itu banyak terjadi dus yang diganti teman-teman, cetak dus, ganti expired date-nya yang masih jauh. Nah, resikonya ditanggung sendiri. Si pembelinya ini kalau memang bersedia menerima resiko beli barangnya expired tanpa dijamin oleh perusahaan, cocok nggak bisa klaim ke kantor ya. Nah, itu silakan. Ya, jadi Anda merasa lebih murah 100.000, 200.000, tapi Anda membahayakan diri Anda. Nah, itu udah. Ini Samuel atau Mama teh? Bisa tolong di mute. Nah, oke. Nah, terus kita para leader juga tidak akan memberikan konsultasi kepada orang yang belinya di sana. Ya, saya dari YouTube saya banyak sekali yang menghubungi saya ya, tanya ini itu. Dulu saya nggak tanya ya, mereka dari tim mana, saya akan menjelaskan. Sekarang saya tanya, tujuannya apa? Bukan berarti kalau bukan tim saya atau masih belum member, mau member saya berjawab bukan. Kenapa saya mencegah orang yang sudah member belum? Sudah, dia ngomong sudah, tapi dia nggak mau ngomong dari tim mana. Tujuan saya nggak mau dimanfaatin. Saya nggak mau dia nanya saya panjang lebar, terus kita buang waktu kita jelasin panjang lebar, habis itu dia beli di online lain, bisa dong? Ya kan? Saya nggak akan mau bantu orang. Jadi leader tidak akan mau memberikan penjelasan apapun pada orang yang beli di tempat lain. Ya, yang online bebas. Silakan coba kalau Anda bisa tanya yang jual kepada Anda di sini, kalau dia bisa memahami silakan Anda tanya pada dia. Saya yakin mereka nggak bisa jawab apa-apa. Ya, karena mereka yang orang yang bukan leader yang benar-benar ada di atomi. Nah, itu ada tindakan ilegal. Kembali lagi kepada hati kita. Kita udah tahu itu maling ya, ada maling ya. Terus kita ikut misalnya seperti Ida bilang, di suatu negara dimanapun keamanan negara suatu negara pasti ada yang maling. Dan kita tahu ya itu sebenarnya TV yang dijual itu TV maling hasil curian dari RT sebelah. Tapi karena murah ya udah saya beli. Berarti Anda mensupport tindakan si pemaling itu, maka maling itu hati-hatilah, nanti dia maling juga rumah Anda. Ya, jadi ini adalah satu tindakan ilegal, memang ini ilegal ya. Kalau Anda mensupport tindakan ilegal, nah itu kembali ke hati nurani Anda. Kedua, Anda tidak akan menerima layanan penjelasan daripada leader-leader nggak akan mau melayani. Ketiga, Anda meresikokan kesehatan diri Anda sendiri karena itu produk tidak jelas ya. Mau Anda lihat di dusnya expirednya masih jauh. Saya rasa semua orang pembisnis tidak akan mau rugi. Kalau dia nembak barang, dia pasti berharap untuk jual dengan harga yang normal dulu. Kalau dia tidak kepepet dengan expired dekat, dia ngapain jual dengan banting harga. Kalau Anda lihat di dusnya itu masih jauh expirednya dan harganya murah, berarti curigailah itu dus sudah apakah diperbarui, dicetak ulang, itu sudah banyak terjadi ya. Namanya mafia itu gampang cek dus, cetak dus itu gampang kok. Kalau Anda mau sih besok saya cetakin dus baru, mau expire yang kapan saya cetakin, gampang itu ya. Nah itu ya, jadi atomi. Dan yang ketiga adalah Anda mengalami kehilangan peluang menjadi seorang pembisnis. Anda lebih baik
merasa untung karena beli produk lebih murah 100.000, Anda merasa Anda hebat, tapi sebenarnya Anda kehilangan peluang bisnis Anda yang sangat luar biasa, ya. Itu ya. Ini udah bahasan yang udah yang sangat tidak tidak akan sukses bagi yang si penjual. Nggak pernah, Pak. Tenang aja, Pak. Nggak ada yang namanya penjual lempar barang networknya dia di itu terus dia menjadi kaya raya dan dia menjadi sukses. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Sejarah nggak pernah. Karena mereka menjualnya tuh mengendap-endap. Ya, nggak ada yang namanya maling di suatu negara hidup dengan terbuka, berani ekspos. Karena dia maling, dia akan hidup mengendap-endap. Ini adalah maling, tindakan ilegal nih, Pak. Jadi nggak ada di suatu network. Lihat deh, suatu network yang berdiri di depan leader-leadernya itu orang-orang yang tidak pedulikan tentang yang melakukan ilegal. Tapi bukan berarti mereka tidak mengedukasi, tapi mereka pasti mengedukasi habis-habisan berarti mereka. Yang melakukan itu adalah orang-orang yang sangat mentalnya sangat jongkok, dan mereka bukan orang yang akan sukses di network itu. Nggak pernah dalam sejarah, Pak. Nah itu. Dan perusahaan ini memang bertindak keras hari ini. Ya, silakan. Kalau teman-teman ada yang tahu, silakan laporkan. Siapapun yang jual itu, tim saya sekalipun kalau ada, silakan Anda laporkan. Saya pun akan turut melaporkan tim saya sendiri kalau memang kedapatan melakukan hal itu. Bu Ida, silakan. Ya, oke. Mungkin saya sedikit nambahin juga dari apa yang Ika tadi sampaikan ya, bahwa Pak Caleb jangan panggilnya apa sih, Rin? Caleb. Caleb ya. Ya. Pak Caleb, maaf ya Pak. Ya, Pak Caleb, jangan khawatir bahwa mereka mendapatkan keuntungan besar. Salah ya Pak. Itu perhitungannya dia justru orang yang sangat bodoh menurut saya. Kenapa? Untuk mencapai salah satu mastership yang paling rendah aja, sales master. Sales master kita perlu 2,5 juta PV, kanan 2,5 juta PV, artinya omset kita harus mencapai 5 juta PV dalam 15 hari. 5 juta PV itu artinya penjualan seberapa sih? Kurang lebihnya 150 juta. Ya, 150 juta ketika dia kemudian mendapatkan dengan cara dia menyetop ya, karena kekuatan kakinya jaringannya belum kuat, kemudian dia belanja pakai ID asal, cemplang-cemplung, dia hanya mendapatkan pairing-pairing, dan bonus mastership yang dia dapat cuma berapa sih? Kurang lebih 15 juta. Bapak bisa bayangkan, 15 juta dengan dia mengeluarkan uang 150 juta, kemudian dia jual di marketplace lainnya lebih murah dari harga website, apakah itu bukan tindakan yang bodoh? Bodoh lah, rugi kok, iya kan? Sekarang Anda pikirkan, dia mendapatkan absolute set 3,2 juta, dijual 2,5 atau 2,8 juta, rugi berapa itu? Apakah itu yang namanya bisnis, Pak? Tidak. Jadi kita nggak usah khawatir. Kenapa? Itu kebodohan yang hakiki menurut saya. Ya, dan saya pernah melakukan itu, bukan jualan tetapi saya pernah karena kekuatan jaringan saya belum kuat, tetapi harus mempertahankan center, maka yang terjadi apa ya? Ada stok. Tetapi setidaknya stok itu saya tidak lempar keluar, saya konsumsi perlahan-pelan. Dan itu kita bisa membayangkan. Ngelihat aja udah rasanya mual, ya kan? Padahal itu nggak terlalu banyak, itu mual sekali di perut ya. Aduh, ini kapan ini keluar enggak ini? Setidaknya ada yang bergulir menggantikan, diambil dulu, nanti saya beli lagi di website. Seperti itu ada enggak? Jangan dikira itu bukan sesuatu yang bikin kita stres ya. Jadi teman-teman, kami bertiga itu bicara itu karena berdasarkan dari pengalaman ya. Jadi rugi sekali lah, rugi sekali. Jadi teman-teman bisa bayangkan dapatnya 3,2 dijual 2,8 itu udah rugi berapa? Ya kan? Plus ya kan resiko kemudian dia dimatikan ID-nya. Artinya dia kehilangan kesempatan untuk meraih sukses di Atomi dengan penghasilan yang wow ya. Jadi jalankan sesuai sistem saja Pak. Jalankan sesuai sistem dan teman-teman jangan terpengaruh oleh orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian di luaran sana. Ya, jangan terpengaruh sama sekali. Kita nggak usah fokus ke situ deh.
Ya, fokus kita adalah bagaimana kita mengedukasi member, ngasih tahu bahwa ini kalau kamu jalankan sistemnya kamu akan mencapai itu. Kalau kamu nggak jalanin sistemnya ya sudah terserah itu pilihanmu. Selesai ya. Jadi tadi kalau Bapak bilang itu keuntungan yang luar biasa dan itu akan terus-terusan. Tidak, nyatanya dari tahun 2018 sampai sekarang berapa banyak atomian yang dulu awal-awal sudah mencapai sukses lebih dulu menurut gambaran mastership ya, gambaran mastership loh ya, itu banyak yang sekarang give up. Kenapa? Karena pusing lihat stok yang ada ya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Sistem ini sistem yang absolut, betul-betul absolut. Saya sampai kadang terharu ya. Jaringan saya tidak terlalu besar seperti teman-teman yang lain mungkin. Tetapi saya bisa auto SM itu kasarannya ya nutup beli odol seperti itu ya. Itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena saya berusaha jalankan sistem seberat apapun. Kenapa saya tidak mau melakukan kesalahan yang lalu yang pernah saya lakukan, saya nggak mau. Ini sistem bagus sekali ya. Teman-teman jangan pertaruhkan bisnis Anda yang luar biasa ini dengan kekonyolan-kekonyolan yang orang lain kerjakan ya. Oke, terima kasih Rini. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu, maaf, jangan salah sangka, saya bukan berarti terpengaruh dengan itu, bukan. Saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau misalnya ada tindakan yang tegas, orang akan berpikir untuk sudah Pak, sudah. Itu, ya. Korea sudah. Di Indonesia bersegera Pak. Ya, Korea sudah Pak. Kalau misalnya mereka yang pastilah mereka ada keuntungan, kalau enggak mana mau orang jual seperti itu pasti ada. Enggak Pak, enggak ada keuntungan Pak. Enggak ada keuntungan. Mereka mau karena jebakan Batman Pak. Jebakan dari sponsornya Pak, itu sudah pasti. Jadi itu pasti. Pokoknya gini aja Bu, kalau saya pribadi dan yang saya walaupun baru, saya juga kasih tahu ke orang-orang yang saya kenalkan bahwa ini Atomi ini seperti yang tadi Ibu bilang, kita punya toko sendiri seperti itu. Jadi seperti saya membuka toko, kan orang nggak kenal. Tapi terserah saya, kalau saya mau tokonya ramainya nanti 1-2 tahun kemudian, ya saya duduk aja di kasir. Tapi kalau misalnya saya mau toko saya ramai, ya saya bisa keluar, nawarin orang, ayo singgah gitu aja. Nah, nggak mungkin sukses di Atomi dalam sebulan atau sehari, nggak ada. Tapi itu begitu nanti 2-3 tahun customer kalau sudah banyak, Bapak mau ke Amerika sebulan tuh nggak apa-apa. Tinggal buka aja kamera CCTV, kiri kanan udah matching udah gitu. Jadi saya juga nggak terpengaruh sama orang di luar, nggak. Cuma maksud saya tadi ada pertanyaan itu, saya nimbrung aja. Kalau ada tindakan tegas sampai ke ujung-ujungnya, orang akan yang di atas pun, Ibu Rini pun ketar-ketir tiap hari. Aduh, jangan sampai nanti saya kena di anak buah saya yang jualan begini. Jadi semuanya akan bekerja sama dan memonitor yang di bawah-bawah, dan bisnis ini akan jadi lebih baik lah. Ya. Thank you ya Bu, sorry. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Sebenarnya dari meeting kita yang dulu pernah HQ Korea ya, Bu Ika waktu itu sudah pernah disampaikan bahwa memang sekarang Atomi sudah banyak sekali melakukan tindakan untuk mengurangi resiko penjualan di marketplace. Tetapi teman-teman harus bersabar karena itu sudah dilakukan di Korea. Bahkan setiap kita ada ASM meeting ya, itu selalu dilaporkan bahwa ada Royal Master di kena sanksi ya Bu Ida ya, ada Star Master kena sanksi karena apa? Karena mereka melakukan penjualan, entah bagaimana sistem dari Atomi Korea mereka melakukan dengan produk yang ada chip di dalamnya, kita nggak sadar kita jual, mereka akan langsung ketahuan, oh ini belinya melalui ini, sponsornya ini, Star Masternya ini, Royal Masternya ini, itu sudah terjadi kok, benar-benar sudah terjadi, dan itu ada di produk Hemoim dan Absolute Set. Jadi buat teman-teman hati-hatilah kalau Anda punya pikiran untuk berjualan di marketplace. Karena apa? Kalau Anda berjualan di marketplace, Anda nggak akan jadi orang yang sukses. Tidak akan pernah. Karena apa?
kita di Atomi itu mau menghasilkan uang, bukan mau mengeluarkan uang. Tadi ada yang bilang sampai menjual perhiasan, sampai menjual mobil, sampai menjual rumah untuk mengejar mastership, itu namanya orang bodoh. Maaf ya. Jadi tidak ada yang namanya orang sukses dari Anda mengeluarkan uang yang ratusan juta lalu Anda menjadi orang yang sukses, itu salah. Itu namanya orang yang Anda mengeluarkan uang, Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda maju ke panggung, Anda menghargai Anda minta dikasih penghargaan, itu namanya orang yang bodoh. Karena apa? Itu bukan sistem dari Atomi, tidak sesuai dengan visi dengan misi Atomi ya. Jadi ya kalau Anda melakukan itu, maaf saya katakan Anda orang yang bodoh. Oke, tidak berlama-lama, sudah jam 9.54. Hari ini dari Cika ada kata-kata yang paling saya sukai ya, bahwa orang sukses adalah orang yang paling banyak ditolak, orang gagal adalah orang yang paling sedikit ditolak karena Anda tidak melakukan apapun. Anda tidak keras pada diri Anda, maka dunia akan keras pada Anda. Dan Anda akan merasa dunia itu kejam. Jadi keraslah pada diri Anda. Dan menurut Bu Ida, penolakan itu adalah satu tantangan untuk menunjukkan kualitas diri saya. Jadi istilahnya kesuksesan, penolakan adalah kesuksesan yang sedang menunggu atau ditunda. Tetapi Anda mempunyai tantangan untuk menguji keyakinan diri Anda atas kualitas diri, kualitas produk Atomi, juga kualitas dari marketing plan Atomi ini sendiri. Jadi hari ini semoga bermanfaat. Oh, itu ada tahun lalu ada Crown Master loh, bahkan di ban, dibekukan karena penjualan. Makasih Bu Lisa. Iya betul, Crown Master kena itu. Crown Master itu ada satu tingkat di bawah Imperial Master loh. Oke, ya nggak berlama-lama Bu Ika, Bu Ida sudah mau ditutup atau ditambahkan? Terima kasih. Hari ini masalah penolakan ini adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari, tetapi yakinlah bahwa semakin banyak Anda ditolak, maka kesuksesan berarti sudah di depan Anda. Pada waktu Anda merasa putus asa atau Anda mengundurkan diri karena penolakan-penolakan yang Anda terima, maka Anda tidak akan meraih satu kesuksesan apapun di bidang apapun. Oke, kita akhiri dengan membaca moto perusahaan ya teman-teman ya. Ya, Ayo, ya. buka. Foto Buka. udah ya, Rin? Udah foto ya? Sudah. Kita angkat tangan kanan kita. Menghargai semangat. Ya. Ika. Menciptakan visi. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.